arahan petugas kami di lapangan. Tetap disiplin berlalu lintas dimanapun Anda berkendara, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, hormati pengemudi lainnya, serta ciptakan keamanan dan kenyamanan Anda dalam berlalu lintas. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pagi hari ini. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, kembali ke studio bersama Yan Rahman. Silakan Yan Rahman. Baik, terima kasih rekan NTMC Polri Brigadir Haikal atas laporan langsungnya dari kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Saudara, selesai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi usai diotopsi jenazah siswi yang terjatuh dari lantai 4 gedung SD di Petukangan tiba di rumah duka. Polisi menangkap mucikari yang mempekerjakan 21 anak di bawah umur sebagai PSK. Kejuaraan bergengsi di tanah Jerman kembali bergulir. 64 tim siap beraksi di FB Pokal 2023-2024 dimulai. Sang juara bertahan RB Leipzig dengan permainan yang atraktif dan ofensif akan menjadi tantangan serius bagi tuan rumah SV Wien Wiesbaden yang bertekad meredam sang juara. SV Wien Wiesbaden versus RB Leipzig Kamis 28 September pukul 1:30 dini hari. Kompas TV. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak! Kenyang! Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie
oven. Sehat, enak lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Saudara, sebanyak 7 bangunan di permukiman padat penduduk di Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat hangus dilalap si jago merah. Kobaran api membumbung tinggi melahap permukiman padat penduduk di RT 1 RW 4 Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan-bangunan sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit mobil pemadam dan 85 personel ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Bang, saya itu kan jaga warung bang, ada warga itu keluar ngasih gambar sama saya. Makanya itu yang di sebelah ada kebakaran, terus saya keluar itu api udah gede bang dari sebelah warga itu bang. Jadi saya udah nggak mikir apa-apa, udah pikiran udah nggak ini. Saya. Berarti warung abang kebakar? Hangus semua? Hangus semua bang, barang-barang aja saya ini yang kebawa cuma baju bang. Kebakaran hebat juga terjadi di kawasan padat penduduk di kawasan Kapaha, Ambon, Maluku. Kebakaran menghanguskan 7 unit rumah warga. Jaga ini. Makasu. Halo. Bisa angin jangan kasih sini boleh. Kalau angin kalau boleh. Sumber api yang diketahui dari salah satu rumah warga ini yang cepat membesar dan juga merambat ke sekitarnya sehingga menghanguskan 7 unit rumah. Warga yang panik dengan cepat mengamankan harta benda mereka. Sebanyak 7 mobil damkar dan 67 personel dibantu warga dengan cepat dapat memadamkan api. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Makasu. Halo. Bisa angin jangan kasih sini boleh. Kalau angin kalau boleh. Dari tadi praktis kurang lebih 1 jam ya, 1 jam sudah bisa kita atasi, sudah kita selesai. Memang agak terkendala karena jalan yang menuju ke lokasi kebakaran itu agak sempit, padat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi menetapkan pemilik resort di Ubud, Bali dan mekanik lift sebagai tersangka kasus jatuhnya lift yang menewaskan 5 karyawan resort. Penetapan 2 tersangka kasus lift jatuh berdasarkan pemeriksaan saksi. Ini hasil laboratorium forensik dan ditemukannya bukti yang menguatkan. Mekanik lift jadi tersangka karena bukan ahli keselamatan kerja di bidang lift dan juga eskalator, sehingga merancang lift yang tidak sesuai dengan standar. Sementara pemilik resort terbukti lalai karena mengurangi jumlah tali sling lift dari 3 menjadi 1 sehingga tidak memenuhi standar. Adapun modus operandi tersangka Mujiana di sini adalah tidak memiliki sertifikasi keahlian K3 dan telah memasang dan mengganti tali sling dan mesin inklinator di Ayu Tera Resort atas perintah dari owner yang bernama DJ setelah adanya pergantian sistem kerja mesin lift inklinator dari penggunaan tali sling 3 menjadi 1 sling tidak ada dilakukan pengujian K3.
Kuasa hukum pemilik Ayutera Resort mengaku mengetahui penetapan tersangka kliennya dari berita media. Tim kuasa hukum akan segera mengambil langkah untuk membicarakan soal penetapan tersangka kasus lift jatuh tersebut. Hari ini baru saja saya terima pesan WhatsApp dari beberapa media menanyakan tentang penetapan klien saya sebagai tersangka. Tapi saya mohon waktu karena nanti apa langkah hukum saya ke depan, saya perlu diskusikan dengan tim PH yang ada di tim saya sendiri. Itu aja yang bisa saya sampaikan dulu sambil menunggu nanti konfirmasi lebih lanjut tentang langkah-langkah hukum ke depan apa yang akan diambil oleh tim PH. Minta waktu dulu. Informasi selanjutnya datang dari penyanyi dangdut Cupi Cupita yang rampung menjalani pemeriksaan oleh penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri terkait kasus dugaan promosi judi online. Dalam pemeriksaannya tersebut, Cupi Cupita dicecar sebanyak 20 lebih pertanyaan terkait promosi judi online. Cupi Cupita mengaku menerima tawaran promosi tersebut dari orang yang dipercaya oleh dirinya. Ia mendapatkan bayaran terkait promosi judi online, namun yang diterima tidak terlalu besar. Dan order ini adalah orang yang dipercaya yang selama ini memberikan order kerjaan lainnya yang sama seperti sinetron, seperti nyanyi, jadi dipercaya saja. Itu saja dulu mungkin, mohon maaf. Mungkin berapa? Ada 20 juta kecil. Puluhan atau kisaran berapa? Mungkin 10 ke bawah begitulah, kecil sekali. Saudara, setelah diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, jenazah siswi yang terjatuh di lantai 4 SDN 06 Petukangan Selasa malam tiba di rumah duka. Suasana duka menyelimuti keluarga siswi SDN 06 Petukangan yang terjatuh dari lantai 4 sekolahnya. Ia meninggal dunia di Rumah Sakit Fatmawati setelah sebelumnya dilakukan pertolongan akibat terjatuh dari lantai 4 sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwo Susilo, yang hadir di rumah duka membantah adanya perundungan terhadap R. Kalau ada dugaan bully sendiri itu gimana? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Nggak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Pak, ya. Dalam kejadian ini apakah ada evaluasi dari pihak pendidikan sistem keamanan gedung sekolah? Oh iya. Sistem settingnya Pak? Ada evaluasi Pak ya? Jelas. Bapak ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lompat dari lantai 4, ya Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Sebelumnya, saudara, diinformasikan bahwa ada seorang siswi SD di Petukangan, Jakarta Selatan yang terjatuh dari lantai 4 sekolah. Meski sempat diberikan pertolongan, siswi tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Kami tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kengerian. Korban tergeletak di lapangan seusai terjatuh dari lantai 4 sekolah dasar di wilayah Petukangan, Jakarta Selatan. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kejadian ini. Bapak ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Lompat dari lantai 4, ya Allah. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Polres Demak, Jawa Tengah menangkap pelaku pembacokan guru madrasah aliyah Yasua, Desa Pilang Wetan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sepeda motor pelaku. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap siswa madrasah aliyah di Demak, Jawa Tengah yang menganiaya gurunya dengan senjata tajam. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kosong di Desa Rowosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin malam. Polisi menyebut penganiayaan ini masuk tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun.
Supaya motor pelaku. Untuk melaksanakan ujian, namun tidak bisa, sehingga pelaku pulang ke rumah dengan mengambil alat sabit yang tersimpan di rumah dan dibawa ke sekolah dengan cara disimpan di pinggangnya. Setelah masuk ruang kelas langsung melakukan penganiayaan atau pembacokan terhadap korban. Karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Itu apa karena sering pelaku itu bolos sekolah? Informasi dari pihak sekolah bahwa yang bersangkutan memang sering bolos. Double gopak gitar apa? Ayo Mi. Sebelumnya, seorang guru madrasah di Demak, Jawa Tengah jadi korban penganiayaan siswanya sendiri dengan senjata tajam. Gambar sengaja kami kaburkan karena mengandung unsur kengerian. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku menganiaya korban di dalam kelas saat berlangsungnya ujian tengah semester pada Senin siang. Usai melakukan penganiayaan, pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, belasan remaja di Bojonegara, Serang, Banten ditangkap polisi karena terindikasi hendak melakukan tawuran. Polisi kemudian memanggil para orang tua untuk menjemput para remaja ini. Sebanyak 18 remaja yang masih duduk di bangku sekolah ini menangis terseduh-seduh ketika harus berhadapan dengan para orang tua atau keluarganya masing-masing di kantor polisi. Tak hanya untuk menjemput di depan orang tuanya, belasan remaja ini juga harus membuat surat pernyataan untuk tidak lagi mengulang perbuatannya dan dikenakan wajib lapor. Polisi menerapkan langkah restoratif justice untuk memberikan kesempatan para remaja ini bisa melanjutkan pendidikan dan masa depannya. Terjadi percobaan tawuran. Pada saat itu kita melakukan tindakan pengamanan terhadap orang-orang yang ada di sana, dan ternyata yang kita amankan semuanya adalah anak di bawah umur, dan mengambil tindakan untuk upaya diversi atau restoratif justice guna untuk menjamin pendidikan anak yang bersangkutan di kemudian hari. Saudara, seorang remaja berusia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di salah satu pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Korban diketahui anak seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara. Menurut Dan Satpom TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, tempat meninggalnya anak perwira TNI AU tersebut merupakan kawasan Ring 1. Pos penjagaan tidak bisa dilintasi sembarangan orang. Dari hasil olah TKP ditemukan barang bukti antara lain pisau dan pakaian bekas terbakar. Polisi dan anggota POM TNI AU telah memeriksa 8 orang saksi. Saya menambahkan bahwa setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Jadi untuk lokasi pos spion yang ada di ujung landasan 2 Lanut Halim Perdana Kusuma, di situ merupakan daerah yang satu. Jadi tidak ada sembarang orang yang bisa lewat situ karena ini masih keluarga, jadi mungkin memungkinkan dia lewat di situ. Tim dokter Rumah Sakit Polri menemukan tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam dan luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Korban juga diduga masih hidup saat pos penjagaan terbakar
karena ditemukan sisa asap pada paru-paru korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah korban langsung dikembalikan ke keluarga. Ini terdapat luka bakar stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh, kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita mendapatkan tanda-tanda penganiayaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Ya. Artinya diduga dianiaya terus dibakar begitu ya Pak? Kemungkinan begitu. Saudara, polisi menangkap seorang perempuan yang diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur. Tersangka menawarkan korban sebagai PSK melalui media sosial. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial FEA di sebuah hotel kawasan Jakarta Selatan. Tersangka diduga melakukan eksploitasi seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur. Patroli Siber menemukan tersangka menawarkan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial di akun media sosial miliknya. Setidaknya ada 21 anak yang menjadi korban. Polisi tengah memburu jaringan tersangka yang juga dikenal dengan sebutan Mami Ica. Memang untuk tersangka FEA ini tidak bekerja sendirian, namun ada jaringan yang khususnya berperan dalam merekrut anak-anak korban ataupun anak-anak yang masih di bawah umur ini untuk dieksploitasi secara seksual oleh yang bersangkutan melalui sarana medsos. Ini lagi sedang kita dalami dengan serangkaian upaya penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan dari tersangka FEA ini. Para korban anak telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara tersangka ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda Kompas Pagi akan kembali dengan informasi musim kemarau berkepanjangan membuat penjual layang-layang di Pandeglang, Banten kebanjiran order. Warga kerap manfaatkan waktu untuk bermain layangan karena hujan tidak turun. Ramai beredar wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto menuju kontestasi Pilpres 2024 karena keduanya tak kunjung mengumumkan pilihan bacawa pres. Benarkah Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan yang akan bertarung? Bisakah duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terrealisasi? Siapa dan faktor apa yang bisa menentukan duet ini terwujud? Satu meja, The Forum, di balik wacana duet Ganjar Prabowo. Rabu 27 September pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torrabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven, sehat, enak lagi. Ini minggu ya. Stop dulu kerjanya. Hai ayah semua yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Mau mie. Tenang, kan
ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Minyak kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Woi, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Rasanya pengen lagi. Top Coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings top enaknya. Saudara, musim kemarau berkepanjangan membuat penjual layang-layang di Pandeglang, Banten kebanjiran order. Warga kerap memanfaatkan waktu untuk bermain layangan karena hujan tidak turun. Berkah ini turut dirasakan oleh Asep yang beralih profesi dari buruh bangunan menjadi penjual layangan selama musim kemarau ini. Dalam sehari, Asep bisa menjual 3-4 layangan peteng seharga Rp40.000 hingga Rp60.000 tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Awalnya Asep hanya membuatkan layangan untuk anaknya, tapi kemudian banyak tetangga sekitar yang tertarik dan memesan. Berbekal profesinya sebagai tukang bangunan, Asep kemudian membuat dan menjual layangan. Hasilnya mampu menghidupinya di tengah sepinya pekerjaan proyek. Banyak, terus kita kan nyari idenya juga emang agak susah. Emang kami juga kan istilahnya bukan paknya tadinya, paknya kami kan dari bangunan. Terus berhubung sekarang lagi kerjaan susah, ya makanya punya inisiatif inilah, inisiatif bikin layangan sama saudara. Ya alhamdulillah sih, ya ada aja gitu yang beli. Saudara, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024, jadi pastikan untuk tetap mengikuti perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Kami akhiri Kompas pagi hari ini, saya Yan Rahman. Dan saya Putri Oktaviani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sinyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat,
pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Lagi-lagi tempat pembuangan sampah akhir terbakar setelah TPA Saribukti di Bandung. Kini giliran TPA Bukit Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur. Hingga hari keempat upaya pemadaman masih berlangsung. Siswa Sekolah Dasar 06 Petukangan Jakarta Selatan meninggal dunia usai terjatuh dari lantai 4 sekolah. Pemakaman dilakukan Rabu pagi ini, sementara Dinas Pendidikan membantah dugaan perundungan terhadap siswa SD tersebut. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, langsung tancap gas ke dunia politik. Menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Apakah bergabungnya Kaesang merupakan sokongan dari Jokowi dan menjadi bagian dari politik banyak kaki di partai politik dan poros koalisi di Pilpres 2024? Kami akan bahas dalam perbincangannya pagi ini. Aktivitas perdagangan melalui media sosial akan diatur pemerintah. Akun medsos yang melakukan jual beli akan digolongkan ke social commerce yang harus mengantongi izin. Anda sering berbisnis jasa titip alias jastip? Hati-hati, karena selain mengawasi barang-barang impor yang dijual di media online, pemerintah juga berjanji akan mengawasi transaksi jastip dari luar negeri. Kami akan bahas dalam segmen Kompas Bisnis hari ini. Halo, selamat pagi. Hari ini hari Rabu 27 September 2023. Sapa Indonesia Pagi menemani Anda semua di pagi hari ini dengan informasi penting dan juga menarik. Bersama saya, Adistila Rasati. Dan saya Radi Saputro. Saudara, kami punya bahasan menarik hari ini, apalagi kalau bukan sang putra Presiden Joko Widodo. Kaesang Pangarep memang beberapa hari ini spotlight ya. Tampaknya ya, karena memang Ketua Umum PSI ini kemarin sudah mulai berkantor dan juga melaksanakan tugasnya sebagai Ketua Umum PSI. Ada yang menarik nih, Radi. Ternyata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mencoba untuk merayu dalam tanda kutip mengajak PSI untuk mendukung baca pres Ganjar Pranowo. Tapi di sisi lain, Partai Gerindra juga nggak mau kalah. Katanya Kaesang ini pernah dalam satu podcast bareng Pak Prabowo Subianto. Bahkan saat itu Kaesang memakai kostum ala Prabowo Subianto. Nah, ini jadi kode-kode kedekatan kalau kata klaimnya Partai Gerindra. Ini saling tarik menarik antara dua poros koalisi, sangat menarik. Karena Kaesang punya posisi strategis meskipun masih muda, tapi dia seorang anak presiden. Oke, itu ya yang masih membayangi karena apakah Jokowisme ini masih begitu kental begitu di Partai Solidaritas Indonesia, apalagi kemudian kita lihat putra bungsu Presiden Joko Widodo ini didapuk menjadi Ketua Umum PSI. Dan katanya Kaesang juga sempat sudah menelpon dari Presiden Joko Widodo. Kata Presiden, bagus. Jawabannya cuma bagus. Jadi kita nantikan nanti kiprah Kaesang, anak muda yang terjun ke politik, apakah bisa memberikan gebrakan dan ide gagasan untuk partai politik ke depan, atau hanya sekedar seperti partai-partai lama gitu ya, hanya menempatkan seorang yang penting untuk duduk di partai politik dan mengambil kebijakan-kebijakan politik. Kita nantikan. Tapi sebelum itu kami punya banyak informasi yang menarik terlebih dahulu untuk Anda simak. Salah satunya yang ini, 7 bangunan di permukiman padat penduduk di kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat, hangus dilalap si jago merah. Kobaran api membumbung tinggi melahap pemukiman padat penduduk di RT 01 RW 04 Kota Bambu Palmerah, Jakarta Barat. Api dengan cepat membesar dan merambat ke bangunan-bangunan sekitarnya. Api berhasil dipadamkan setelah pemadam kebakaran menerjunkan 17 unit
pemadam kebakaran dan 85 personel ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini. Kita ke informasi lain, saudara, lebih dari 5 hektar lahan hutan lindung di kawasan Gunung Masjid di Ponorogo, Jawa Timur terbakar hebat. Kobaran api terus meluas hingga sulit dipadamkan karena kondisi medan yang curam dan tumpukan dedaunan kering yang tebal. Titik api yang terlihat sejak sore terus meluas hingga sulit dipadamkan. Petugas gabungan perhutani, BPBD dan juga Polsek yang sempat berusaha memadamkan api kewalahan hingga terpaksa bersiaga di sekitar lokasi. Petugas membuat sekat bakar agar api ini tidak merembet ke permukiman di sekitar kawasan Gunung Masjid. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga sengaja dibakar oleh orang tak bertanggung jawab untuk membersihkan lahan. Saudara, upaya pemadaman di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur terus dilakukan tim gabungan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membantu pemadaman api. Lebih dari 3 hari, kepulan asap tampak di TPA Bukit Pinang yang berarti masih ada titik api di bagian dalam tumpukan sampah. Petugas yang berjibaku memadamkan api harus menggunakan 2 unit alat berat ekskavator untuk mencari titik api. Selain menyemprotkan air, ekskavator digunakan untuk membalikan sampah agar dengan mudah menemukan titik api. Pemadaman harus dilakukan dengan tingkat kewaspadaan tinggi karena lokasi kebakaran berada di lereng bukit sampah yang bisa berpotensi longsor saat melakukan pemadaman. Kita ke informasi selanjutnya, Polres Demak, Jawa Tengah menangkap pelaku pembacokan guru Madrasah Aliyah Yasua, Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kurang dari 24 jam, polisi menangkap siswa Madrasah Aliyah di Demak, Jawa Tengah yang tega menganiaya gurunya dengan senjata tajam. Pelaku ini ditangkap di sebuah rumah kosong di Desa Rowosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada Senin malam. Polisi menyebut penganiayaan masuk tindak pidana penganiayaan berat dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun. Sebelumnya, saudara, seorang guru madrasah di Demak, Jawa Tengah jadi korban penganiayaan siswanya sendiri dengan senjata tajam. Gambar ini sengaja kami kaburkan karena mengandung unsur kengerian. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaku menganiaya korban di dalam kelas saat berlangsungnya ujian tengah semester pada Senin siang kemarin. Usai melakukan penganiayaan, pelaku kabur dengan mengendarai sepeda motor. Saudara, setelah diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, jenazah siswi yang terjatuh di lantai 4 SDN 06 Petukangan Selasa malam tiba di rumah duka. Suasana duka menyelimuti keluarga siswi SDN 06 Petukangan yang terjatuh dari lantai 4 sekolah. Anak berinisial R ini meninggal di Rumah Sakit Fatmawati setelah sebelumnya dilakukan pertolongan akibat terjatuh dari lantai 4 sekolahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, yang hadir di rumah duka membantah adanya perundungan terhadap R. Kalau ada dugaan bully sendiri itu gimana? Nggak ada. Nggak ada, Pak, ya? Nggak ada, itu kan dari keterangan polisi udah jelas. Pak, ya. Dengan kejadian ini apakah ada evaluasi dari pihak pendidikan sistem keamanan gedung sekolah? Oh iya, sistem safety-nya, Pak. Ada evaluasi, Pak, ya? Jelas. Sebelumnya, saudara, seorang siswi SDN di Petukangan, Jakarta Selatan terjatuh dari lantai 4 sekolah. Meski sempat diberikan pertolongan, siswa itu akhirnya meninggal di rumah sakit. Kami tidak menampilkan visual secara utuh karena mengandung unsur kengerian.
R tergeletak di lapangan setelah terjatuh dari lantai 4 sekolah dasar di wilayah Petukangan, Jakarta Selatan. Polisi hingga saat ini masih meminta keterangan sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian itu. Yang juga menjadi sorotan lain, keluarga Brigadir Setio Herlambang akhirnya buka suara. Mereka menuntut adanya keterbukaan dan juga kejelasan mengenai penyebab tewasnya Brigadir Setio Herlambang di rumah dinas Kapolda, Kalimantan Utara. Keluarga menyatakan belum mendapatkan informasi mengenai hasil otopsi jenazah Brigadir Setio. Keluarga berharap tidak ada yang ditutup-tutupi dalam kasus tewasnya Brigadir Setio. Rencananya, Saudara, Rabu 27 September akan diperlihatkan rekaman CCTV kepada keluarga Brigadir Setio. Iya, dari keluarga ya ingin ini Mas ingin tahu ya jelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Harapan dari keluarga dalam pemeriksaan ini ingin terbuka dan lain sebagainya. Harapan dari keluarga ya semuanya diusut secara terbuka, semuanya tuntas tanpa ada yang ditutup-tutupi. Tim penyidik Polda Kalimantan Utara melakukan gelar perkara terhadap kasus tewasnya Brigadir Polisi Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa. Selain itu, tim penyidik juga memeriksa rekaman CCTV rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Ada 2 rekaman CCTV yang diputar saat gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Utara, yakni Irjen Daniel Aditya Jaya. CCTV yang dari depan dan CCTV yang di samping. Si depan terkait aktivitas si korban. Korban dari mulai pagi hari menjelang siang sampai korban meninggal dunia. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru. Seorang remaja usia 16 tahun ditemukan tewas terbakar di salah satu pos Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Korban diketahui merupakan anak seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara. Menurut Dan Satpom TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, tempat meninggalnya anak perwira TNI AU itu merupakan kawasan Ring 1. Pos penjagaan tidak bisa dilintasi sembarangan orang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti antara lain pisau dan pakaian bekas terbakar. Polisi dan anggota POM TNI AU telah memeriksa 8 saksi. Menambahkan bahwa setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini merupakan anak dari anggota TNI AU perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Jadi untuk lokasi pos Setio yang ada di ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, di situ merupakan daerah yang satu. Jadi tidak ada sembarang orang yang bisa lewat situ karena ini masih keluarga, jadi mungkin memungkinkan untuk dia lewat situ. Tim dokter Rumah Sakit Polri menemukan tanda-tanda penganiayaan berupa luka lebam dan luka akibat senjata tajam di tubuh korban. Korban juga diduga masih hidup saat pos penjagaan terbakar karena ditemukan sisa asap pada paru-paru korban. Usai diotopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah korban langsung dikembalikan ke keluarga. Ini terdapat luka bakar stadium 2 dan sampai stadium 3. Hampir di seluruh bagian tubuh, kira-kira 91%. Ya, jadi dari hasil otopsi memang kita
mendapatkan tanda-tanda penganiayaan. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat menghisap udara luka dari bakaran itu. Baik, Pak. Ya. Artinya diduga dianiaya terus dibakar begitu ya, Pak? Kemungkinan begitu. Kami akan kembali dengan informasi dari dunia politik, saudara. Ya, salah satunya usai Kaesang resmi didapuk menjadi Ketua Umum PSI diminta Gerindra segera mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Subianto. Untuk meringankan batuk, cukup Konidin obatnya. Bekerja sebagai antitusif, ekspektoran, dan antihistamin. Bekerja efektif meringankan batuk. Urusan batuk, ingat Konidin. Produksi Konimax. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang kacau habis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Dalam upaya penegakan hukum pada perkara korupsi dan pencucian uang, Mahkamah Agung memberikan sertifikat hakim tindak pidana korupsi kepada 30 hakim karir dan 52 calon hakim ad hoc. Pemberian sertifikat ini dipimpin langsung Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin dan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi dalam acara penutupan pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama angkatan ke-25 di Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung Megamendung Bogor. Dalam pidatonya, Ketua Mahkamah Agung M. Syarifuddin menekankan agar para hakim karir dan calon hakim ad hoc yang lulus sertifikasi tahun ini menjunjung tinggi moral dan integritas dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Syarifuddin juga mengimbau hakim terus memperdalam keterampilan di bidang teknologi dalam setiap penanganan perkara. Para hakim tinggi, Anda semua harus istiqomah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan itu. Jangan pernah tergoyah. Tidak cukup kalau hanya berilmu saja tanpa diikuti oleh integritas dan moral yang baik. Teruslah mengasah kemampuan yang dimiliki agar tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman. Selain itu, saya meminta juga para hakim untuk terus mengupgrade keterampilan di bidang IT, karena semua penanganan perkara saat ini sudah menggunakan sarana teknologi. Pelatihan sertifikasi hakim tindak pidana korupsi ini dipimpin Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Suhadi. Dilakukan menggunakan metode pelatihan langsung dan sistem pelatihan e-learning yang berlangsung pada 4 hingga 9 September. Hasil pelatihan diklat ini menyatakan seluruh peserta diklat lulus dan panitia menetapkan 10 peserta pelatihan lulus dengan nilai terbaik, 6 orang lulusan terbaik dari hakim karir dan 4 orang calon hakim ad hoc. Acara penutupan ini dihadiri Kepala Bidang Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Bambang Heri Mulyono, Kepala Pusdiklat Teknis Samsul Arif, para hakim tinggi, dan tim narasumber serta fasilitator. Tim Liputan Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri duduk satu meja dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi. Prabowo pun buka suara soal momen ini. Di acara peringatan Hari Nasional ke-93 Arab Saudi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin malam tampak Megawati duduk satu meja dengan Prabowo diapit oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Di meja yang sama juga duduk mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan sejumlah menteri lainnya. Saat dikonfirmasi, Prabowo hanya membenarkan bahwa ia satu meja dengan Mega di acara Hari Nasional Arab Saudi. Saya mengucapkan selamat atas nama pemerintah. Pak tadi malam kan sempat satu meja bersebelahan sama Bu Mega, itu ada obrolan apa nih Pak di acara Arab Saudi tadi malam? Hari Nasional Arab Saudi, ya. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga berkomentar soal momen Megawati dan Prabowo yang duduk satu meja dengan bilang momen duduk bersama adalah hal yang wajar karena Megawati dan Prabowo memiliki hubungan yang akrab. Momen tersebut tidak dilihat Puan sebagai bentuk kesepakatan terkait kontestasi politik 2024. Orang akrab kok, nggak ada apa-apa. Ya mungkin di pembicaraan itu ya gimana, oke nggak, boleh nggak, ya boleh aja gitu, boleh apa ya, tanya Pak Bu Mega sama Pak Prabowo gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dinamika politik ini, dan ya saya berharap semuanya yang terbaik. Capres-capres yang ada hari ini semuanya itu dekat dengan kami. Pak Mas Prabowo saya manggilnya aja Mas Anies saya manggilnya Mas Caimin saya panggil Caimin. Terus pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menemui Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Gus Miftah menilai Hovifah pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Setelah pertemuan dengan Hovifah, Gus Miftah mengaku pertemuan itu merupakan silaturahmi. Gus Miftah menyatakan Hovifah memiliki peluang jadi cawapres karena sudah mempunyai kapasitas itu. Pertemuan itu menjadi perhatian di tengah isu Hovifah yang digadang-gadang jadi salah satu kandidat ketua tim pemenangan Bacawa Pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gus Miftah sendiri sudah menyatakan dukungannya untuk Prabowo, Ketua Umum Gerindra. Kalau soal kapasitas atau bahkan cawapres. Kalau soal kapasitas ya RI2 ya pantas. Ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang NU ya mana nggak dukung atau nggak bangga kalau sampai orang NU jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa yang terbaik saja deh. Peluangnya ada juga. Peluangnya ya ada, insya Allah doain aja. Resmi jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaesang mengaku belum ada parpol lain yang menjajaki untuk bergabung dalam koalisi. PSI sampai saat ini belum menentukan sikap terkait arah politik dalam pemilu 2024. Meski demikian, PSI memiliki patokan yang mengacu dengan pilihan Presiden Joko Widodo. Tradisi sowan ke partai politik lain juga rencananya akan dilakukan. Kaesang menyebut dirinya bersama jajaran pengurus PSI juga akan menghadap ke Presiden Joko Widodo. Saya sudah tekankan semua untuk ke teman-teman PSI untuk pemilu kali ini kita berpolitik dengan gembira, santun dan santuy. Untuk sekarang belum ada ketua parpol yang menghubungi atau dari partai-partai lain untuk menghubungi. Kebetulan tadi juga saya sudah bertemu dengan Pak Haritanu, saya juga sudah meminta waktu beliau untuk nanti kami dari PSI sowan ke Partai Perindo. Resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang kini memiliki PR besar, salah satunya menentukan arah partai untuk dukungan dalam Pilpres 2024. Partai Gerindra pun berharap PSI segera deklarasi mendukung Prabowo Subianto. Partai Gerindra yang mengusung Prabowo sebagai baca pres berharap PSI mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kedekatan PSI dengan Prabowo dalam berbagai kegiatan dianggap sebagai tanda bahwa arah dukungan Partai Anak Muda ini ke Prabowo. Apalagi Ketua Umum PSI yang baru, Kaesang Pangarep, yang mengidolakan Prabowo hingga sempat mengenakan kaos bergambar Prabowo, juga dianggap sebagai tanda arah dukungan. Namun sebagai Ketua Umum PSI, Kaesang meminta diberi waktu untuk berdiskusi menampung aspirasi dengan DPW dan DPD. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX.
Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep langsung tancap gas ke dunia politik, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI. Apakah bergabungnya Kaesang merupakan sokongan dari Jokowi dan menjadi bagian dari politik banyak kaki di partai politik dan poros koalisi Pilpres 2024? Kami akan kembali dengan perbincangannya bersama Adis Tilarasati. Tetaplah bersama kami. ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Bagal ini nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X, unleash the X in you. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Dunia perpolitikan Indonesia jelang pemilu 2024 dikejutkan dengan aksi putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Tak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Beragam tanggapan pun muncul. Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebut langkah politik Kaesang patut diwaspadai karena ada Presiden Jokowi di belakangnya. Meski begitu, Caimin juga menyebut kehadiran Kaesang di dunia politik bisa membawa warna baru. Ya, pertama tentu saya mengucapkan selamat kepada putra Pak Presiden, Mas Kaesang. Ini akan merubah konstelasi tentu saja, di mana pilihan PSI menjadikan Mas Kaesang sebagai Ketua Umum ini sebagai pilihan yang berani. Dan Mas Kaesang saya kenal, dia orang yang berani juga mengambil langkah-langkah politik, dan ini tentu menjadi kewaspadaan kita semua partai-partai ini, di mana di belakang Pak Mas Kaesang adalah Presiden. Lalu pertanyaan pun muncul, dengan menjadi kapten, kemana kapal PSI akan berlabuh di Pilpres 2024? Ajakan pun datang dari PDIP. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani secara gamblang mengajak PSI untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sampaikan selamat untuk Mas Kaesang, udah menjadi Ketua Umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai Ketua Umum. Selamat ya Mas Kaesang. PDI Perjuangan terbuka, kami akan selalu bersilaturahmi. Namun memang semua partai itu mempunyai strateginya masing-masing dalam merangkul atau kemudian memenangkan capresnya. Jadi ayo Mas Kaesang ikut PDI Perjuangan aja yuk. Tapi tak hanya dari PDIP, ajakan juga datang dari Partai Gerindra.
Partai ini berharap Kaesang bisa membawa PSI mendukung ketua umumnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bagi Pak Prabowo ya, kalau ada anak muda mau maju sebagai politisi, mau menjadi politisi itu hal yang bagus sekali. Karena menjadi politisi itu kan artinya dia akan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Dan di sisi lain dia juga akan berkorban waktu, biaya, tenaga, dan mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Jadi welcome kepada Mas Kaesang, dan saya lihat beliau juga berapa kali pakai t-shirt gambarnya Pak Prabowo. Ya, semoga itu juga pertanda hadirnya Mas Kaesang di PSI bisa membawa PSI mendukung Pak Prabowo. Kaesang memang beberapa kali terlihat memakai kaos bergambar Prabowo. Tak hanya itu, pertemuan di sejumlah kesempatan memperlihatkan kedekatan putra bungsu presiden tersebut dengan Prabowo. Tapi, untuk membawa PSI mendukung Prabowo, Kaesang mengaku masih harus berdiskusi dan menampung aspirasi dari DPW dan DPD PSI. Saya sama Pak Prabowo ya alhamdulillah dekat. Dengan Pak Ganjar kemarin juga ketemu di Pesta Pora, nonton Dewa. Pak Ganjar nonton Dewa, saya nonton NDX. Saya suka koplo soalnya. Pilihnya yang mana? Ya nanti. Kebetulan kan keduanya sudah datang ke podcast saya juga, sudah ngobrol secara pribadi juga. Nanti balik lagi kita akan lihat aspirasi-aspirasi dari DPD, DPW mengarahnya kemana. Lalu, kemana arah dukungan PSI nantinya? Dan benarkah terjunnya Kaesang ke politik di bawah pengawalan Jokowi? Demi politik banyak kaki di partai dan poros koalisi di Pilpres 2024? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep membuat langkah mengejutkan dengan terjun ke dunia politik. Tidak hanya masuk ke dalam partai, Kaesang langsung tancap gas menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Lalu apakah bergabungnya Kaesang di partai merupakan sokongan dari Presiden Joko Widodo dan menjadi bagian dari politik banyak kaki di partai politik dan poros koalisi di Pilpres 2024. Kami akan bahas pagi ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa, Syaiful Huda, ada juga Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Mbak Grace. Assalamualaikum Gus Huda, Mas Burhan, selamat pagi. Pagi. Ya, kita langsung bahas nih. Ini kan jadi spotlight ya sampai bisa dikatakan 1 pekan ke depan ya, Mbak Grace. Mbak Grace, sudah dapat KTA akhir pekan, kemudian langsung tancap gas jadi ketua umum. Kemarin hari pertama kemudian PSI punya ketua umum dan berkantor langsung ya. Apa yang dibahas oleh Kaesang pada rapat kemarin? Rapat kemarin serius tapi santai, Mbak Disti. Jadi Mas Kaesang mau mendengar dari masing-masing ketua DPP apa yang jadi challenge atau tantangan masing-masing, baik di organisasi maupun di dapil. Satu-satu kayak begitu. Terus planning ke depan, rencana-rencana kita mau ke, misalnya dalam waktu dekat kami akan ada pembekalan caleg di Bali misalnya, dan kemungkinan Mas Kaesang juga akan langsung hadir di acara itu. Jadi langsung atur jadwal dan menyatukan supaya kita langsung bisa lari nih, gitu. Oke, jadi menyatukan semua aspirasi dari grassroots juga ya, dari grassrootsnya PSI. Nah, sebenarnya sudah berapa lama kemudian PSI ini melakukan pendekatan ke Mas Kaesang sampai akhirnya mau bergabung? Karena banyak sekali pertanyaan, kok bisa ya kemudian seorang sosok Kaesang yang baru menjadi kader dari PSI dapat KTA langsung didapuk menjadi ketua umum PSI, Mbak Grace? Ya, pendekatannya ya udah lama sebenarnya, Mbak Disti. Kita kan suka ketemu di berbagai event gitu ya, nggak cuma sama saya atau sama Bro Raja Juli Antoni, tapi juga dengan pengurus di Depok misalnya. Ada anggota-anggota legislatif kami yang diundang ke podcastnya Kaesang, dan berbagai event lain yang kita ketemu sengaja atau nggak sengaja. Kan Mas Kaesang nih orangnya gaul ya, keliling kan dia, eksis. Jadi
sukalah ketemu di berbagai event. Dari berbagai interaksi itu ya lama-lama ketemu titik temu, dan ternyata Mas Kaisang juga sangat mengikuti apa isu-isu yang diperjuangkan oleh PSI, dan kemudian merasa cocok, merasa satu chemistry. Kalau ngajak, ayo Mas Kaisang gabung ya, itu ya kalau lagi ketemu ya sambil guyon kita ngajak gitu kan. Jadi prosesnya sebenarnya sudah lama secara informal. Berapa bulan Mbak Grace? Wah, itu hitungannya bukan bulan lagi kali ya. Dari dulu-dulu juga kalau ketemu, tapi kan nggak selalu serius, guyon juga. Ayo Mas Kaisang, ikut gabung misalnya gitu. Oke, nah kalau untuk bisa dikatakan tadi kan Mbak Grace juga bilang akan tancap gas nih, akan ngebut. Soal pertama akan kemana? Apakah langsung ke Presiden Jokowi atau ke parpol-parpol dulu nih? Saya belum bisa pastikan dari segi urutan. Kemarin waktu rapat dibilang ada wartawan yang tanya kan, apa akan sowan ke Pak Jokowi sebagai kepala negara? Oke, akan sowan. Nanti pakai surat juga katanya kan, biar proper. Nah kemudian ada juga tadi kemarin Mas Kaisang bilang salah satu yang akan pertama dikunjungin Perindo gitu. Kenapa ditanya Perindo? Iya, kenapa Perindo? Kemarin pas syuting di tempatnya Pak Haritanu, ketemu Pak Hari, ngobrol, ya udah ntar ke situ ya gitu. Jadi karena ketemu nggak sengaja, ya udah kita nanti janjian aja mau sowan ke Perindo antara lain gitu. Nah tapi dari segi urutan, apakah ke Pak Jokowi dulu atau ke Perindo dulu atau kemana nanti ya Mas Kaisang lagi muter ketemu orang kemana, ya belum dipastikan, dan nggak sekaku itu juga gitu kan. Apakah nanti misalnya ke capres mana dulu, kalau mau silaturahmi juga belum diputuskan, Mbak Disti. Oke, tapi ada dalam list, dalam daftar, mungkin mau ke Perindo dulu, ke Pak Jokowi juga akan sowan dulu untuk mendengar ujangan dari beliau ke anak-anak muda dan sebagainya. Jadi nanti ditunggu aja nih, agak fleksibel gitu soalnya Mbak. Oke, berarti dalam waktu dekat ya, pekan ini juga atau nanti akhir pekan besok? Kalau pekan ini kayaknya akan segera ke kota kan ya, mungkin pekan besok, mungkin. Oke, pekan depan berarti ya. Soalnya ini ngebutnya, tancap gasnya dari Kaisang ini memunculkan pernyataan dari bakal calon wakil presiden sekaligus ketua umum PKB nih, bosnya Gus Huda. Caimin bilang katanya kehadiran Kaisang ini patut diwaspadai. Apa sih sebenarnya Gus Huda yang patut diwaspadai? Padahal kan kita tahu sosok Kaisang ini tunas baru dalam politik. Ya, pernyataan spontan Gus Imin aja merespon setelah, oh ya sebelumnya saya ucap selamat Grace punya ketua umum baru. Ya, semoga bisa terus cepat running PSI dan ikut dalam kompetisi Pilpres dan Pileg 2024. Jadi Gus Imin sih spontan aja Mbak Disti. Spontan itu dalam pengertian begini, Mbak Grace mendeklarasikan pengumuman Mas Kaisang detik-detik menjelang Pilpres. Berarti kan ada dua momentum yang saya kira mau diambil, salah satunya adalah Pilpres. Itu yang pertama. Yang kedua, Gus Imin juga melihat bahwa Kaisang sebenarnya bukan merepresentasikan dirinya sendiri, tapi secara politik juga merepresentasikan Pak Jokowi sebagai ayah beliau, dan tentu sedikit banyak saya kira akan merubah konstelasi politik kita, dan itu sangat wajar menurut kita semuanya, dan bukankah itu yang dikehendaki oleh Mbak Grace, kira-kira begitu. Tapi kenapa sampai waspada? Karena kan 2019 aja Mas Kaisang bilang PSI ini hanya mendapatkan suara sekitar 1,89 ya Mbak Grace ya. Kenapa begitu bisa dikatakan begitu perlu diwaspadai sekali begitu Gus Huda? Ya, konteks waspada itu ya kira-kira perlu dicermati, perlu dilihat pergerakannya setelah
Mas Kaisang jadi ketua umum PSI. Konteksnya itu aja. Jadi pasti merubah konstelasi gitu. Bukan karena ada presiden di baliknya? Iya, tadi yang saya sampaikan tadi itu. Pasti akan merubah konstelasi karena Kaisang tidak hadir secara pribadi, tapi ada representasi dari Pak Jokowi. Mbak Grace, tanggapannya bagaimana? Yang ketiga sebenarnya ini Mbak Grace selama ini kan ada dua concern ya. Pada konteks Pilpres, memposisikan diri PSI sebagai oposan dari PDIP. Pada konteks ini ya, pileg ya, pemilu legislatif. Pada konteks Pilpres, Mbak Grace 2 kali memutuskan, 1 kali ya, Mas Ganjar lalu menarik dan hari ini kita tunggu. Itu yang saya kira yang disebut dengan konstelasi itu. Jadi publik dan kami melihat catur bidangnya Pak Jokowi makin intensif untuk dimainkan menjelang pendaftaran Pilpres. Oke, Mbak Grace, tanggapannya gimana? Ini patut diwaspadai, bukan karena mungkin sosok Kaisang yang representatif dari Jokowi tidak bisa dimunafikan, kemudian ada di belakangnya ada presiden di sana. Tanggapan Anda seperti apa? Apalagi sosok Kaisang ini bisa dikatakan baru sekali terjun di dunia politik. Ya itu persis yang dikatakan Mbak Disti. Ini kan Kaisang baru terjun ke dunia politik. Sebelumnya kan di swasta. PSI sendiri suaranya kemarin 1,89%. Jadi saya tersanjung banget nih Gus. Dan kalau ada pernyataan, harus diwaspadai. Kami ini isinya anak-anak yang masih belajar. Kayaknya nggak ada yang perlu diwaspadai deh. PSI itu kepengen politik yang gembira. Kita kepengen anak muda yang biasanya apatis sama politik itu sekarang jadi objek aktif, yang concern, yang merasa bisa relate dengan isu-isu politik dan ikut aktif di situ. Nah kalau PSI, kami itu hingga saat ini masih netral, Gus. Kami masih menunggu. Ini kan nggak tahu juga nih, Caimin akan terus ada di jadi cawapresnya Pak Anies atau nanti bisa ganti lagi. Emang ada rencana ganti lagi, Gus? Sudah. Tuh kan Mbak Grace sudah serius dia. Padahal kita sudah final padahal. Berarti Mbak Grace serius itu. Ya kali aja masih bisa berubah ya Mbak Grace ya. Kan politik masih dinamis. Ya, Mas Burhan gimana nih menyikapinya? Kaisang ini bisa dikatakan pemain baru. Seberapa besar pengaruhnya jelang Pilpres ini? Kan apakah ini kemudian bisa dikatakan strategi Jokowi untuk memasangkan banyak kakinya di berbagai partai politik dan juga poros koalisi? Mas Burhan. Iya, saya melihat Kaisang pertama sebagai pribadi yang merdeka, karena beliau sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah punya hak otonomi bebas untuk menentukan langkah politiknya. Tetapi pada saat yang bersamaan, yang kedua, beliau tidak bisa dipisahkan dari ayahnya, Presiden Joko Widodo, satu presiden yang sangat populer, yang sangat kuat di parlemen dengan dukungan 7 dari 9 partai, plus terakhir survei dari Gallup yang dikutip oleh The Economist, net approval rating Presiden Jokowi paling tinggi di antara pemimpin-pemimpin dunia. Jadi dua itu yang membuat munculnya Kaisang sebagai ketua umum PSI itu mendapatkan respon publik yang sangat luas. Bukan semata-mata sosok pribadi seorang Kaisang, tapi Kaisang adalah putra bungsu Presiden Jokowi, masuk ke partai politik 5 bulan jelang pemilu. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh Gus Muhaimin, bahwa munculnya Kaisang sebagai ketum PSI itu bukan Kaisang semata, tetapi orang membacanya bahwa presiden berada di balik itu. Jadi betul ya, ada presiden di balik itu? Bukan. Soal betul tidaknya kan saya tidak punya kemewahan untuk bisa mengakses panggung belakang, Mbak. Itu kan dua hal ya dalam dramaturgi politik
satu di panggung belakang yang mungkin lebih orisinal, tapi saya nggak akses untuk mengkonfirmasi atau membuktikannya. Tapi secara logis kita bisa membenarkan persepsi itu, karena nggak mungkin seorang Kaisang meskipun sudah berkeluarga memutuskan masuk ke politik tanpa minimal restu dari orang tua. Dan Presiden Jokowi sudah mengakuinya, memberi restu. Karena kata Presiden Jokowi, tanpa diberi restu pun anaknya akan menjalankannya. Nah, pernyataan-pernyataan ini dalam politik kan kita harus baca secara lebih hati-hati ya. Read between the line, dan lagi-lagi menunjukkan bahwa masuknya Kaisang ini punya konstelasi, punya konsekuensi, dan punya efek yang sangat luas. Satu, terkait dengan jangka pendek jelang pemilu 2024. Yang kedua adalah pasca Presiden Jokowi selesai masa jabatannya di Oktober 2024. Dan pilihannya adalah PSI. Ini yang menarik ya. Iya, ini yang menjadi pertanyaan juga. Kenapa kemudian akhirnya sosok Kaisang ini melabuhkan pilihan politiknya ini ke PSI. Lalu setelah akhirnya dipilihlah PSI yang menjadi partai politik yang menjadikan dia sebagai ketua umum, langsung itu responnya cepat sekali. PDI Perjuangan ngajakin gabung, Gerindra ngajakin gabung. Jadi seberapa besar kemudian pengaruh dari Kaisang PSI sendiri jelang Pilpres 2024? Akankah PSI kemana arah dukungannya? Kita akan simak dari informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal upaya politik banyak kaki Presiden Joko Widodo, dan kita tahu spotlightnya di pekan-pekan ini lagi ke Partai Solidaritas Indonesia setelah PSI ini mendapuk Kaisang Pangarep putra bungsu Presiden Joko Widodo sebagai ketua umumnya. Mas Burhan, kalau ada anggapan ini adalah strategi yang dipakai oleh Presiden Joko Widodo banyak kaki. Tanggapan dari kacamata dari Mas Burhan sendiri, benarkah demikian? Sebenarnya kalau banyak kaki ya terlalu lebay juga ya. Mungkin 2 kaki. Jadi dan menurut saya wajar, karena di antara 3 capres, Ganjar dan Prabowo yang mengeluarkan narasi keberlanjutan, sesuatu yang mungkin buat Presiden Jokowi melanjutkan legasi yang sudah 10 tahun beliau tanam ya, terkait proses estafeta kepemimpinan nasional. Yang kedua, yang menurut saya lebih menarik, bukan untuk kepentingan jangka pendeknya saja, tapi juga untuk kepentingan jangka panjang. Karena selama ini kan keluarga PDI Perjuangan terasosiasi kuat dengan PDI Perjuangan. Nah, ketika ada Kaisang yang menjadi ketua umum PSI, itu artinya langkah politik keluarga Presiden Jokowi tidak semata-mata diwakili oleh PDI Perjuangan, oleh aktivitas beliau di kepartean maupun anaknya maupun menantunya. Ada satu lagi nih, putranya yang masuk ke partai PSI yang kita tahu gitu ya, selama ini membawa narasi tegak lurus Presiden Jokowi. Dan kalau misalnya Kaisang masuk ke partai lain, belum tentu langsung mendapatkan privilege sebagai ketua umum, padahal baru 2 hari masuk sebagai anggota. Kan kalau misalnya masuk ke partainya Gus Huda kan nggak mungkin langsung jadi ketua menggantikan Gus Muhaimin. Kalau di PSI, karena masih partai kecil, gitu ya, belum lolos PT, dan saat yang bersama narasinya pas dengan karakter yang selama ini ingin dibangun oleh PSI sebagai anak muda, sementara Kaisang juga belum genap 30 tahun, kemudian selama ini juga PSI sangat gencar ya membawa narasi Jokowisme ya, atau Jokowismi gitu ya, dan langsung ketua umumnya adalah putra Presiden Jokowi. Jadi ada banyak hal yang menurut saya saling mengisi ya antara masuknya Kaisang dan PSI. Dan kalau misalnya Kaisang berhasil meloloskan PSI ke Senayan, itu juga akan dilihat publik sebagai keberhasilan Kaisang dan keluarga Jokowi menyelamatkan PSI dari lubang jarum
Jadi lain kalau misalnya Kaisang masuk ke partai yang sudah established, mungkin tidak terlalu banyak direken orang. Jadi saya ada banyak hal yang menunjukkan bahwa hubungan antara Kaisang dan PSI itu semacam simbiosis mutualisme dengan segala trade-off-nya. Trade-off-nya ya kan muncul ya kritik bahwa kehadiran Kaisang memangkas kaderisasi di PSI, gitu ya. Regenerasi, meskipun lagi-lagi kritik ini tidak eksklusif ya ke PSI karena banyak sekali partai yang satu ya ketua umumnya itu saja, yang kedua proses pemilihannya juga tidak transparan, terjadi aklamisasi proses pemilihan ketum gitu ya. Tapi lagi-lagi buat PSI yang selama ini membawa klaim sebagai partai dengan suasana baru, dengan narasi baru yang berbeda dengan partai lama, tentu hal ini ya itu sedikit menciderai gitu ya. Oke, kan kita juga lihat tadi Mas Burhan juga mengatakan ya Jokowi's family itu representatifnya PDI Perjuangan. Kemudian digebraklah itu dari Kaisang Pangarep yang akhirnya melabuhkan hatinya ke Partai Solidaritas Indonesia. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kemudian, kemana arah langkah Presiden Joko Widodo, dukungan untuk capres, itu yang kemudian menjadi pertanyaan kita semua. Karena selama ini kita tahu Jokowi's family itu PDI banget. Nah, jadi implikasinya dua, Disti. Yang pertama adalah dari sisi elektoral. Kita ingin cek ya, seberapa besar efek elektoral Mas Kaisang. Saya sendiri percaya punya efek elektoralnya. Dan itu cukup signifikan. Meskipun lagi-lagi seberapa besar kita harus tunggu ya survei yang lebih kredibel. Dan siapa yang dirugikan secara elektoral? Secara teori PDI Perjuangan. Satu, alasannya ya, keluarga Presiden Jokowi yang masuk ke PSI itu seperti memberi sinyal kepada pendukung Presiden Jokowi bahwa bukan hanya PDI Perjuangan pilihan buat para pendukung Jokowi untuk mencoblos di 2024 nanti. Yang kedua adalah basis demografi yang relatif mirip dan overlap antara suara PSI di 2019 dengan pemilih PDI Perjuangan. Pemilih non-muslim terbesar kedua itu pilihannya ke PSI. Yang pertama memang masih ke PDI Perjuangan, tapi sebelumnya itu dimonopoli, didominasi oleh PDI Perjuangan. Jadi Gus Saiful Huda nggak perlu terlalu khawatir. Karena ancaman langsungnya bukan ke PKB, ya, dua segmen yang berbeda. Tapi lebih ke PDI Perjuangan. Itu yang menjelaskan mengapa kemudian respon dari elit PDI Perjuangan, minimal di belakang layar, itu sangat antagonis ya terhadap, termasuk soal pilihan capres. Termasuk itu, meskipun lagi-lagi PSI belum ya, PSI belum mengumumkan, Mbak Kris tadi juga sudah menyampaikan, tapi lagi-lagi setelah PSI menyatakan netral dan menarik diri dari keputusan awal mengusung Mas Ganjar, dan kemudian juga seringnya ya beberapa elit PSI dan PDI Perjuangan saling bertukar pantun tanda kutip ya di publik ya, itu memberi kesan bahwa PSI membuka opsi lain selain Ganjar. Opsi lainnya kan bukan hanya memilih Prabowo, kan bisa juga kan opsi netral atau jomblo. Tapi lagi-lagi sudah terlanjur memunculkan riwayat antagonisme politik kedua partai. Apalagi nih ya, jika di suatu hari nanti itu Mbak Kris kan belakangan sudah sering ya sama Ketua Projo ya, yang kebetulan menteri, dan Ketua Projonya juga sudah memberi kode capres pilihan Pak Jokowi yang huruf depannya P. Ini juga diikuti oleh Mas Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, tiba-tiba mengumumkan Pak Prabowo sebagai capresnya. Ya makin menarik lah ya dinamika politik. Ya bisa dikatakan PSI ini lagi di atas angin lah ya. Nah, kecuali ya kalau PSI mengumumkan Ganjar. Itu mungkin bisa menetralisir hubungan dengan PDI Perjuangan. Kecuali kalau akhirnya melabuhkan. Kalau ke Anies agak susah Mbak ya. Kalau ke Anies agak susah. Mbak Grace gimana nih menanggapinya? Apalagi setelah Ketum PSI Kaisang banyak respon positif, baik itu dari Gerindra dan juga PDI Perjuangan sama-sama dalam tanda kutip merayu. PSI sendiri seperti apa? Kami masih netral Mbak, ojo ke susu. Mengamati situasi, apalagi kemarin ini kami baca di berita ada wacana, kalau nggak salah Mbak Puan yang ngomong kan,
sedang menjajaki kemungkinan Prabowo dan Mas Ganjar, Pak Prabowo dan Pak Ganjar mungkin bisa bareng, ya kan? Dan ini tentu mengubah lagi peta politiknya. Jadi saya ingat Pak Jokowi dalam pertemuan kami awal September, beliau pernah bilang, wah ini masih akan ada banyak drama sinetron politik, jadi kita tunggu dan amati saja karena masih sangat cair begitu. Jadi kami akan menunggu dulu Mbak, karena situasinya juga masih belum jelas. Nggak tahu nih, mungkin cuma Caimin yang jelas tadi katanya Gus Huda ya. Tapi sinyal-sinyalnya sudah mengarah ke salah satu nih yang inisialnya P, karena siapa namanya Mas Kaesang ini sudah pakai baju di dalam podcastnya Pak Prabowo, kemudian juga PSI juga beberapa kali terlihat di dalam acara yang ada Gerindranya. Ini bagaimana? Ya kan kami datang sebagai undangan, diundang baik-baik, kami tentu memenuhi undangan Mbak. Kalau capres yang lain mau mengundang PSI, tentu kami juga akan datang. Nah, gitu. Sudah, apakah ada undangan nih? Belum ada lagi undangan. Masa undang diri sendiri kan nggak mungkin. Oke, Gus Huda gimana menanggapinya? Ya, ya bagi kami ya di pasangan Amin, Mas Anies dan Gus Imin, fenomena Mas Gibran itu kan fenomena yang di sebelah sebenarnya, karena apapun Mas Gibran adalah representasi dari Pak Jokowi. Nah sementara di kami selama ini yang mengusung agenda perubahan, tentu jadi menghitungnya saya kira lebih kepada melihat dinamika apa yang sedang terjadi, kira-kira gitu. Tapi ngaruh juga nggak sih? Saya sampaikan, tapi bagi PDIP, bagi teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, ya kira-kira kita tunggu saja Mbak Grace akan menjatuhkan pilihan ke mana, apakah ke Mas Ganjar atau ke Pak Prabowo. Jadi bagi kami yang termasuk di publik yang mengendaki perubahan ya pasti tidak terpengaruh banyak menyangkut soal Mas Kaesang sebagai Ketua Umum PSI gitu. Tapi bagi publik yang masih menjadi bagian dari arus Pak Jokowi dan dua poros lain PDIP dan Gerindra pasti menunggu dengan dagdikduk lah kira-kira begitu, apa yang sedang akan terjadi dengan catur bidang yang sedang dimainkan oleh Pak Jokowi. Oke, tapi tadi sebelum itu pas iklan katanya Mbak Grace kalau mau bertamu ya pasti diterimalah dengan tangan terbuka. Apakah ada kemudian rencana seperti itu akan bertamu juga ke PSI? Kan dari Gerindra sama PDIP juga kemarin sudah ngerayu juga nih Mas Kaesang. Terima kasih Mbak Grace atas undangannya. Jadi kita akan diskusikan. Oke, kita akan diskusikan. Nah, kalau Mbak Grace sendiri seperti apa? Ini kan PDIP dan juga Gerindra sudah mengajak PSI untuk dukung capres mereka. Apakah kemudian menunggu dulu, wait and see dulu, apakah ini akan bersatu atau bagaimana? Ya, menunggu dulu Mbak, kita amati. Masih ada waktu kok, tenang aja. Mungkin untuk hitungan kalender biasa rasanya udah deket, tapi di politik waktu sehari 2 hari aja bisa terjadi sesuatu gitu. Jadi masih cukup banyak waktu, tenang aja. Tapi kalau akan rencananya nih, soan kemana dulu? Ke PDIP atau ke Gerindra dulu nih? Apa jangan-jangan udah ada nih soan-soannya nih, komunikasinya? Belum Mbak, kemarin baru rapat perdana, jadi pembicaraannya masih yang ringan-ringan aja. Mungkin nanti di rapat selanjutnya kita akan mulai susun rencana yang lebih detail. Tapi lagi-lagi kalau soan itu kan juga harus resiprokal yang Mbak ya, artinya ada ajakan juga, ada undangan dan sebagainya. Kami kan nggak mungkin mengundang diri sendiri. Nanti kalau ada yang ternyata ada administrasi yang salah, kami nggak enak juga gitu kan. Jadi lebih baik kalau ada undangan kami pasti akan dengan sangat senang hati datang Mbak.
Oke, kita juga nunggu infonya nih, Mbak Grace. Mbak Grace, nah saya mau tanya, kalau misalkan 2 poros ini nih, akan ada 2 poros. Kalau misalkan PDI Perjuangan lebih baik. Nah, kalau untuk PSI sendiri dengan ketum barunya, Kaisang Pangarep seperti apa? Maksudnya gimana? Dengan adanya 2 poros ini, kalau ada 2 poros. Maksudnya kalau pasangan capres-cawapresnya hanya 2? Enggak, Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo. Setuju nggak kalau dari PSI sendiri? Kalau bergabung begitu ya antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya mungkin dari segi mengurangi tensi kali ya, orang-orang nggak harus sekarang kan panas banget nih di antara pendukung ya Mbak ya. Mungkin ada baiknya juga, jadi lebih tenang situasinya. Mungkin ada, apalagi kalau sama-sama memang ingin mengawal keberlanjutan program Pak Jokowi ya. Oke, sepertinya kalau PSI sendiri mengatakan ya lebih baik lah ya karena supaya menurunkan tensi. Mas Burhan melihatnya bagaimana ini? PSI sepertinya masih wait and see nih, akan menentukan arah dukungannya kemana? Ya, menurut saya wajar ya, PSI masih wait and see karena dinamika politiknya masih skala tinggi. Kita tentu belum lupa ya, Gus Muhaimin tukar guling ya dengan Demokrat dalam waktu beberapa hari, itu kan menunjukkan sekali lagi betapa cairnya dinamika politik, dan kalau misalnya PSI salah langkah tentu akan merepotkan. Ini menarik karena bagaimanapun battleground PSI kan lebih di pileg ketimbang di pilpres. Dan ketika mengambil keputusan untuk berpihak ke salah satu capres, tentu akan mengalinasi pendukung PSI yang memilih atau mendukung capres yang tidak ditetapkan sebagai capres PSI gitu. Nah, ini yang menurut saya menarik. Nah, mungkin akhir minggu ini ya, Rakernas PDI Perjuangan perlu dicermati apakah Ibu Mega mengeluarkan nama cawapres buat Ganjar, artinya klaim atau statement berkaitan dengan munculnya 2 poros, di mana poros pendukung pemerintahan Pak Jokowi bersatu ya, entah siapa yang menjadi cawapresnya menjadi runtuh kalau misalnya Ibu Mega mengeluarkan nama cawapres buat Ganjar Pranowo. Dan per hari ini potensi itu yang lebih besar terjadi karena masing-masing partai Gerindra maupun PDI Perjuangan sudah menetapkan capresnya masing-masing, dan keduanya sejauh ini belum ada yang mau mengalah sebagai cawapres. Dan kalau misalnya itu terjadi, tentu PSI harus mengambil sikap. Apakah sikapnya memilih di antara 2 nama dan ataukah jomblo. Nah, kalau jomblo ini buat partai non-parlemen implikasinya tidak sebesar buat partai parlemen ya. Betul. Artinya sebagai opsi itu masih bisa dipertimbangkan. Tetapi kalau pilihan yang pertama, memilih salah satu memang tidak mudah buat PSI. Meskipun lagi-lagi tetap ada plus minusnya ya, plus minusnya. Nah, yang kita pengen lihat adalah sejauh mana potensi untuk memilih di antara 2 nama tadi besar akhirnya terkonfirmasi oleh PSI. Memang kalau kita baca hari ini PSI lebih dekat ya dengan kubu Pak Prabowo, meskipun belum ada hitam di atas putihnya. Ya, statement resminya. Dan itu menurut saya juga wajar dalam pengertian melihat gerak langkah Presiden Jokowi juga yang belakangan sepertinya makin melirik ke Presiden Jokowi. Nah, kalau misalnya lirikan Presiden Jokowi ke Mas Ganjar, harusnya Kaisang aktifnya di PDI Perjuangan. Tapi ketika menjadi ketua umum PSI, itu artinya Presiden Jokowi sendiri juga membuka opsi terkait dengan capres di luar Mas Ganjar. Ya, tapi lagi-lagi itu kan semuanya masih bacaan sebagian elit ya, yang belum tentu terkonfirmasi. Jadi kita tunggu saja Mbak Grace ya mengeluarkan keputusan. Yang pasti antara Ganjar atau Pak Prabowo. Kalau ke Anies kayaknya berat. Mbak Grace gimana nih? Cuma ada 2 pilihan ya, kayak Mas Burhan, antara Ganjar atau Prabowo atau jomblo. Apa jangan-jangan mau jomblo? Nggak mungkin lah ya. Ya betul Mbak, hari ini pilihan kami ada 3 ya, antara 4 lah sebenarnya, supaya adil. Ya, capresnya ada 3 ya, jadi capres 1, capres 2, capres 3.
atau jomblo gitu. Dan betul yang tadi Mas Burhan bilang bahwa pertarungan PSI, karena kami kan tidak bisa mengusung hari ini, hanya bisa memberikan dukungan, dan pertarungan kami yang sebenarnya itu ada di pemilihan legislatif gitu. Jadi gerak langkah PSI, kami akan setelah ini akan ngapain, akan kemana, akan seperti apa bentuk sosialisasi dan sebagainya. Fokusnya lebih untuk pemilihan legislatif ya, yang merupakan medan pertempuran yang sebenarnya kalau untuk PSI. Jadi untuk capres akan kemana-kemana, kami masih akan amati dulu Mbak situasinya. Jangan sampai juga sudah menetapkan pilihan, nanti koalisinya berubah lagi misalnya, kan masa dianulir, direvisi, diganti lagi keputusannya gitu kan, nggak enak juga, nggak baik juga ya. Jadi lebih baik memang buat kami tunggu aja dulu sambil merapikan line up caleg gitu kan, mempersiapkan diri untuk pemilihan legislatif. Oke, Gus Huda nih gimana nih? Jadi perlu diwaspadain nggak kalau katanya Mbak Grace, ya medan pertempurannya tuh sekarang bukan di Capres, di Pilpres utamanya. Ya karena soal Pilpres Mbak Grace sudah ada pilihan, tinggal diumumkan sebenarnya. Oh, udah ada pilihan, betul. Sudah ada. Tuh, Mbak Grace katanya udah ada, benar. Siapa emang udah tahu bocorannya siapa, Gus Huda? Ya, yang pasti sudah ada, saya meyakini sudah ada. Yang kedua sekali lagi, yang kita sebut sebagai waspada sebenarnya lebih kepada teman-teman yang selama ini memang menjadi sparring partner dari PSI, dalam hal ini PDIP, terus pada konteks Pilpres, selama ini kan teman-teman PSI misalnya di DKI kan relatif menjadi oposannya Mas Anies, gitu-gitu aja. Jadi sekali lagi bagi publik yang sudah memilih bahwa siklus kekuasaan cukup 10 tahun, kita hormati, kita hargai semua legasi yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi dan butuh kepemimpinan baru, relatif tidak terlalu terganggu dengan Mas Kaisang yang jadi ketua umum PSI. Gitu. Nah, bagi para pendukung yang masih ingin melanjutkan siklus ini jadi periode berikutnya, saya kira yang sekarang sedang menunggu was-was, baik teman-teman di koalisi PDIP maupun di koalisi Indonesia Maju. Jadi masih menunggu secara was-was ya, kemana arah dukungan dari Partai Solidaritas Indonesia setelah mendapuk Kaisang Pangarep menjadi ketua umum. Nah, terakhir closingnya dari Mas Burhan. Mas Burhan, kalau tadi Mas Burhan bilang kalau banyak kaki Jokowi ini terlalu berlebihan, 2 kaki. Jadi ujungnya kemana nih? Sabar aja dulu, Mbak. Meskipun lagi-lagi Mbak Disti itu arahnya sebenarnya sudah atau gampang untuk kita baca ya. Jadi, belakangan kan kemesraan elit Gerindra dan partai pendukung Prabowo Subianto dengan PSI kan makin terang benderang. Meskipun lagi-lagi masih belum hitam di atas putih. Jangankan PSI yang belum memutuskan. Partai yang sudah menetapkan capres sekalipun dalam koalisi itu kan akadnya masih akad keperdataan. Belum akad yang dicatat oleh lembar negara setelah didaftarkan ke KPU. Betul. Jadi artinya ya koalisi-koalisi pendukung Prabowo, pendukung Ganjar, pendukung Anies itu masih mungkin berubah sebelum janur kuning melengkung. Apalagi PSI yang belum menetapkan siapa capresnya. Tapi lagi-lagi saya bisa memahami kalau kubu Ganjar atau kubu Prabowo sekarang berlomba-lomba mendapatkan dukungan dari PSI. Meskipun secara elektoral PSI hanya mencatat 1,87% suaranya di 2019. Jadi bukan semata-mata karena PSI-nya, tetapi ada Kaisangnya di situ. Ada Kaisangnya itu. Kalau misalnya PSI yang dipimpin oleh Kaisang menetapkan capres tertentu, itu secara simbolik memberi kesan bahwa Presiden Jokowi mendukung capres yang bersangkutan. Nah ini yang membuat posisi tawar PSI menjadi mahal. Oke. Ada daya tawar PSI yang dikatakan menjadi mahal karena ada sosok Kaisangnya, begitu ya Mas Burhan ya?
Oke, kita masih akan tunggu tentu saja. Kita menunggu bagaimana kiprah dari sosok Kaesang Pangarep yang kita tahu merupakan putra bungsu Presiden Joko Widodo. Ini saatnya kalau bisa dikatakan karena terjun ke politik praktis 5 bulan jelang Pilpres, apakah ini akan menentukan PSI akan berada di parlemen? Tentu saja kita harapkan benar-benar ada kinerja yang positif tentu saja dari sosok Kaesang yang memberikan pengaruh begitu. Terima kasih informasinya. Sudah ada Wakil Sekjen PKB Gus Huda, Saiful Huda, dan juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali, dan juga ada pengamat politik Burhanuddin Muhtadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih semuanya. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Lagi-lagi tempat pembuangan sampah akhir terbakar setelah TPA Saribukti di Bandung. Kini giliran TPA Bukit Pinang Samarinda Kalimantan Timur. Di hari keempat, apakah api sudah padam? Laporan langsungnya akan kami hadirkan usai jeda. Jangan ada batuk di antara kita. Batuk berdahak Siladex ME, batuk pilek Siladex Cough and Cold, batuk tidak berdahak Siladex Antitusif atau Siladex DMP. Siladex, aktif redakan batuk, produksi Konimex. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Sido muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Rasa jeruk strawberry, banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstrak herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh, galon yang selalu baru, dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Expose. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fungiderm. Fungiderm, aktif basmi jamur. Produksi Konimex. Kini usaha ragu untuk liburan. Jadwalmu bisa diatur dengan mudah. Harga jujur bukanlah janji. Barisan diskon bikin happy. Bersama tiket.com, mulakan tiketmu. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Siapkan diri untuk pencapaian luar biasa dan lewati batasmu. Stargazer X. Unleash the X in you. Have you ever wondered if you could experience the whole of Indonesia all from a single place? Step foot inside and be embraced by the warmth of Indonesian hospitality. At Santika,
we embody the essence of graciousness, extending a heartfelt welcome that mirrors the openness of the Indonesian spirit. Immersing our guests in authentic experiences that celebrate Indonesia's rich cultural heritage is part of our very soul. Welcome to Indonesia. Welcome to Santika. Santika Indonesia Hotels and Resorts. Hospitality from the heart. X-Force. Saudara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan aktivitas perdagangan melalui media sosial harus diatur. Aturan ini dibuat agar tidak ada ketimpangan dalam kegiatan jual beli melalui online. Menurut Zulkifli Hasan, media sosial tidak boleh menjadi tempat untuk jual beli. Terlebih dengan akun media sosial pribadi dijadikan sarana kegiatan jual beli. Bagi akun media sosial yang melakukan kegiatan jual beli, maka akan digolongkan social commerce yang harus mengantongi izin. Selain itu, platform digital dilarang memborong semua peran seperti melakukan iklan, promosi, kegiatan kredit, atau kegiatan perbankan. Kita harus atur ya agar perdagangan itu fair gitu, bukan perdagangan bebas. Yang kuat menang, yang kalah mati, nggak begitu. Jadi nggak boleh satu platform digital memborong semuanya. Nah ini yang diatur. Jadi ada sosial media, ada social commerce, ada e-commerce. Nah kalau mau jualan, ada lagi namanya e-commerce, diatur. Kalau satu diborong semua, mati yang lain, gitu ya. Sementara itu, maraknya akun media sosial melakukan jual beli online berdampak sepinya transaksi di Pasar Grosir Kapasan, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya omset para pedagang turun drastis hingga 80%. Sebelumnya, para pedagang bisa mendapat penghasilan hingga 50 juta rupiah per hari. Namun saat ini hanya mendapatkan 1 juta rupiah saja satu harinya. Untuk bersaing dengan penjualan online, mereka ikut jualan secara live di media sosial, tapi hasilnya masih sepi pembeli. Offline-nya nggak nyucuk, nggak nutut ya, kalau bahasa Indonesia nggak nutut. Jadi mau nggak mau kita ngikutin, kayak sekarang yang lagi penjualan lewat e-commerce itu kita ngikutin, kayak TikTok, Shopee kita udah mulai turun juga ikut. Ya mau nggak mau mas, karena gimana lagi offline-nya udah nggak jalan gitu. Dibanding offline hampir sama aja sih mas. Offline juga sepi, tapi karena kita pemula jadi juga sama, masih sepi gitu loh. Belum kayak yang orang-orang udah rame seperti itu, belum. Nah kan sementara ini yang sudah rame kan artis-artis juga. Selain berjualan di media sosial, yang kami soroti adalah harga beras yang masih mahal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut akan menggelar operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. Zulkifli meminta masyarakat tidak khawatir terkait stok beras karena jumlahnya masih mencukupi. Saat meninjau Pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah, Menteri Perdagangan menemukan harga beras medium masih di kisaran 13 hingga 14 ribu rupiah per kilogramnya. Selain operasi pasar, Zulkifli juga menyebut pemerintah saat ini membagikan bansos atau bantuan sosial untuk warga terdampak kenaikan harga beras. Nah, maka beras saya keliling Indonesia. Satu, kita bagi beras 10 kilo bansos untuk 21 juta mulai September, Oktober, November. Kedua, kita bikin pasar murah di mana-mana. Nah, dengan demikian masyarakat yang mau harga beras HET dan berasnya bagus, ada tadi beras Bulog ya. Yang premium seperti minyak memang ikuti harga pasar. Sudah tidak naik karena sudah tinggi, tapi belum bisa turun. Ada sebagian yang sedikit-sedikit sudah turun, tapi rata-rata masih tidak bisa turun karena sudah nggak naik lagi. Kenapa? Karena sudah tinggi. Jadi kenaikan harga beras di sejumlah daerah dikeluhkan pedagang dan konsumen. Sebagian konsumen beralih ke beras yang berkualitas rendah, sementara pengusaha warung makanan terpaksa menambah modal.
Harga beras di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar, Aceh terus naik. Harga sekarung beras isi 15 kg yang tadinya Rp185.000 naik menjadi Rp220.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras terjadi sejak 3 bulan lalu. Warga yang tadinya membeli beras per karung kini membeli eceran. Pengusaha warung nasi juga terpaksa menambah modal karena menaikkan harga jual akan diprotes oleh pembeli. Dalam waktu dekat, petani di Aceh akan memasuki masa panen. Namun pedagang mengkhawatirkan hasil panen tidak cukup untuk memenuhi permintaan beras di pasaran. Paling tinggi 220, paling rendah 250 beras sekarang. Kualitas bagus ya, bagus. Itu yang terbagus 220. Musim ya, yang beras biasa itu 205.000. Sejak kapan naik? Sudah berapa bulan ya? 3 bulan ini lah. Kenaikan harga beras juga dikeluhkan pedagang dan konsumen di Kota Bengkulu. Di Pasar Minggu, Kota Bengkulu, harga beras saat ini Rp13.500 per kilogram untuk beras kualitas medium dan Rp17.000 per kilogram untuk beras kualitas premium. Harga yang naik berkisar Rp2 hingga Rp3.000 per kilogram dirasa memberatkan. Sebagian konsumen mulai beralih ke beras berkualitas rendah. Ini membuat omset pedagang turun hingga 50%. Harga beras di Kota Semarang, Jawa Tengah yang tadinya Rp11 hingga Rp12.000 per kilogram kini naik hingga Rp14.000 per kilogram. Bahkan harga beras kualitas premium bisa mencapai Rp17.000 per kilogram. Bulog telah menyuplai beras di sejumlah pasar tradisional, tetapi harga beras belum juga turun. Kemarin sore berapa biji? Kemarin dapat berapa Mbak? 20. Dapat 20 biji kemarin sore. Nah itu jualnya berapa? Jualnya berapa? Jual 545. 545 tuh 54.500. Beras Bulog kemasan 5 kg dijual seharga Rp54.500 hingga Rp55.000. Meski diharapkan bisa menstabilkan harga, suplai beras Bulog belum sampai di semua pasar di Kota Semarang. Tim Liputan Kompas TV. Kesorotan lainnya, saudara, menjelang pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024, ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah menandatangani Fakta Integritas, Netralitas, dan pengucapan ikrar netralitas ASN. ASN diminta bersikap netral dalam pemilu dan melaksanakan fungsi pelayanan publik dengan baik sebelum, saat, dan pasca pemilu. Sebagai bentuk kesiapan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2024 yang aman, tertib, dan damai, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng menandatangani Fakta Integritas dan pengucapan ikrar netralitas pegawai ASN. Salah satu isi dari ikrar tersebut adalah ASN diminta untuk menjaga prinsip netralitas dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan publik baik sebelum, saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan pemilu. Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengatakan dalam pemilu serentak tahun 2024, pegawai ASN tetap memiliki haknya untuk memilih dan mengikuti perkembangan politik, namun tidak boleh berpolitik praktis. Memang ke depan kami dari ASN dalam menghadapi pemilu kada itu ASN boleh memahami dan mengikuti perkembangan daripada politik dalam rangka pemilu dan pilkada ini dan mengikuti perkembangannya, tetapi tidak boleh melaksanakan politik praktis. Sementara itu, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto mengatakan penandatanganan Fakta Integritas dan ikrar netralitas ASN sebagai upaya mencegah pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN. Yaitu sosialisasi dan juga ikrar netralitas itu bagian penting dari upaya kita melakukan pencegahan agar para ASN tidak melanggar. Jadi ingat, Pilkada 2020 ada 2035 pelanggaran netralitas ASN. Itu hanya pilkada separuh dari kabupaten, kota, dan provinsi.
Kebijakan netralitas ASN dalam pemilu dilakukan untuk menjaga profesionalitas aparatur sipil negara dan agar terhindar dari hal-hal yang berbau politik uang, penggunaan media sosial yang tidak bijak, konflik kepentingan, hingga intimidasi untuk memihak pasangan calon tertentu. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, Anda sering berbisnis jasa titip alias just tip? Nah, hati-hati, karena selain mengawasi barang-barang impor yang dijual di media online, pemerintah juga berjanji akan mengawasi transaksi just tip dari luar negeri. Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama Paskalis Iswari. Sesaat lagi. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum, dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Rasakan kelembutan coklat dipadukan dengan kebaikan susu. Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Ciptakan pengalaman nonton terbaik di rumah. Didukung oleh Android TV dan Google Certified, nikmati berbagai aplikasi dari Play Store for Android TV. OneStream dapat terkoneksi dengan internet apapun. Anda dapat menikmati beragam tayangan dari ratusan TV channel. Yuk, nikmati serunya nonton TV bersama OneStream. Si kecil flu disertai batuk. Thermorex Plus, redakan flu dan batuk sekaligus. Thermorex Plus selalu menjaga kualitas, aman diminum, sesuai dosis anjuran. Thermorex Plus, kembalikan keceriaan si kecil. Produksi Konimax. Tenang, kan ada mie oven, pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak! Mie oven, sehat, enak lagi. Selamat pagi, saudara, kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia Pagi. Saya Paskalis Iswari. Nah, karena masih hangat, saudara, soal larangan berjualan di media sosial. Nah, pagi ini Kompas Bisnis juga masih menyoroti soal penjualan offline yang makin menurun penjualannya. Kali ini kita akan memantau di Taman Puring, Jakarta Selatan. Para pedagang di sana omsetnya turun bahkan hingga 70%. Pasar Taman Puring dulu dikenal dan banyak diburu masyarakat karena menjual barang-barang impor. Kini tak banyak aktivitas jual beli di Pasar Taman Puring. Tidak sedikit
sejumlah toko yang akhirnya memilih tutup karena tekor membayar sewa, sementara penjualan tidak ada. Para pedagang mensinyalir sepinya penjualan karena masyarakat kini banyak beralih berbelanja ke toko daring. Kalau untuk penjualan ya, untuk saat ini ya dari tadinya 100%, sekarang kalau misalkan dipersenin ya 10%-an lah kalau sekarang. Tapi setiap harinya ada bang barang ya itu? Tergantung ininya juga. Sekarang kan posisi pasarnya juga sepi gitu. Itu karena apa tuh bang? Ya karena online. Ya kalau bisa ya, kalau bisa ya diatur lah gitu. Kalau bisa, kalau misalkan online kan tolonglah berhentiin dulu gitu. Kasian lah yang pedagang kecil gitu. Kalau ini sih milih bertahan gitu, agak bertahan juga gitu. Kita kan kalau nggak dagang di sini mau kemana lagi gitu. Nah, tidak hanya Taman Puring, saudara. Sebenarnya pusat-pusat belanja offline, misalnya Tanah Abang ataupun ITC sekarang kondisinya memang sepi pembeli. Kemudahan berbelanja daring ternyata membawa dampak masyarakat akhirnya beralih ke berbelanja daring. Sebenarnya nggak hanya mudah, tapi biasanya harganya juga kadang-kadang jauh lebih murah dibandingkan kalau kita beli secara offline. Nah, akhirnya kini pemerintah mengatur soal perdagangan daring lewat revisi Permendak 50 tahun 2020. Ada 6 poin, kita sampaikan 3 poin pertama, saudara. Jadi yang pertama adalah nantinya mereka yang berjualan secara daring harus mencantumkan keterangan negara asal. Apakah ini impor atau asalnya memang dari Indonesia, produk lokal. Lalu yang kedua, akan ada larangan produk impor di bawah $100. Artinya kalau nanti masih ada baik itu di e-commerce yang menjual barang dengan harga di bawah 1,4 sampai 1,5 juta rupiah dan itu impor, itu artinya mereka melanggar aturan dari revisi Permendak 50 tahun 2020. Bergeser ke poin ketiga, ini tidak menjual produk sendiri yang artinya e-commerce ataupun media sosial misalnya tidak boleh menjual produk yang mereka produksi sendiri. Jadi mereka punya pabrik nih, lalu mereka jual di e-commerce mereka. Itu nggak boleh. Jadi memang e-commerce nantinya hanyalah sebagai wadah untuk menampung para pedagang-pedagang, baik itu dari pedagang kecil ataupun pedagang menengah ataupun mikro. Kita geser ke 3 poin yang lain. Poin keempat adalah tidak mendiskriminasi produk Indonesia. Ini muncul aturannya karena selama ini biasanya baik itu di media sosial maupun di e-commerce, kadang algoritmanya ini yang didorong dan dibuat paling depan di halaman muka adalah yang produk impor. Sementara produk-produk lokal ini biasanya tidak muncul di algoritma para pengguna e-commerce. Maka ada poin keempat ini aturannya. Nah, poin kelima ini yang juga jadi sorotan oleh masyarakat soal sosio-commerce, dilarang berjualan yang artinya media sosial hanyalah media sosial. Mereka hanya boleh sebatas mempromosikan saja, tapi tidak boleh ketika pelanggan atau penggunanya berbelanja langsung di media sosial tersebut. Lalu poin 6 adalah mencegah praktik manipulasi harga atau istilahnya predatory pricing, di mana harga-harga barang-barang impor misalnya jauh sekali dibandingkan dengan harga-harga barang lokal. Nah, kalau bicara poin kelima, saudara, ini yang juga jadi sorotan dari revisi Permendak, larangan media sosial untuk berjualan. Salah satunya yang banyak dibicarakan juga adalah TikTok. Nah, tim Kompas TV mencoba menjajal, saudara. Jadi 1 hari pasca revisi Permendak 50 ini ditandatangani, apakah masih bisa berbelanja di TikTok atau tidak? Berikut liputannya. Pemerintah resmi melarang transaksi jual beli di media sosial. Peraturan ini disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo Senin lalu. Selain untuk melindungi pelaku UMKM, peraturan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Lantas bagaimana penerapan aturan baru ini dan bagaimana masyarakat menanggapinya? Berikut liputannya untuk Anda. Aturan ini diatur dalam revisi Permendak 50 tahun 2020 yang dinyatakan sudah ditandatangani pada Senin sore. Artinya aturan itu sudah berlaku, termasuk larangan jualan di media sosial.
Saya pun mencoba mengecek ke media sosial TikTok, apakah benar sudah tidak ada lagi yang berjualan. Oke, coba kita cek di aplikasi TikTok. Nah, scrolling. Nah, langsung ketemu satu pelaku usaha nih. Masih menggunakan fitur live shop, TikTok live shop. Jadi masih mempromosi dan juga masih menjual begitu ya. Ini kita di sini bisa lihat ada keranjang kuningnya, tadi saya sudah pencet. Nah, di sini masih ada fitur untuk langsung membeli produk yang sedang dipromosikan. Selain live yang ini, coba kita cek lagi apakah masih ada pelaku usaha lainnya ya. Coba kita scrolling. Oke, ternyata nggak butuh begitu waktu lama untuk mencari, ternyata masih ada juga pelaku usaha lainnya nih, coba kita lihat. Nah, di sini juga masih melakukan promosi begitu ya, dan menjual produknya langsung melalui platform media sosial, dalam hal ini adalah TikTok. Di sini memang masyarakat ataupun pembeli bisa langsung menekan tombol buy dan bisa membeli produknya langsung dari aplikasi ini. Masyarakat pun punya pendapat sendiri soal peraturan ini. Meski berbelanja di medsos sudah dilarang, pemerintah juga harus mengatur regulasi penjualan barang impor di dunia daring. Kalau di e-commerce lain juga kan ada yang harganya sebenarnya yang murah banget gitu juga sebenarnya. Jadi nggak cuma TikTok Shop aja ya. Kalau mau ditutup ya sekalian dibagusin regulasinya, peraturan-peraturannya, barang importnya yang seperti apa kayak. Karena pertama banyak promo, harganya lebih murah, terus juga barangnya juga lebih lebih baru gitu, lebih banyak kayak yang menarik perhatian gitu. Kalau kemarin kan aku beli karena memang banyak diskon di TikTok gitu. Yang aku sih sendiri nggak masalah gitu. Cuma balik lagi soal regulasinya sendiri sih yang perlu diatur. Mungkin lebih ke perlu diatur soal barang impor yang dijual dari e-commerce atau social commerce ini gitu. Ada batasannya gitu. Terus juga sebenarnya kan diskon-diskon ini juga ada di e-commerce manapun gitu ya. Termasuk mungkin TikTok yang baru masuk ke fitur penjualan gitu. Respon masyarakat begitu beragam dan juga kita tadi sudah lihat masih banyak pelaku usaha yang melakukan aktivitas jual beli melalui platform media sosial. Memang peraturan Menteri Perdagangan baru ini belum ditekan secara resmi oleh pemerintah, tetapi pemerintah juga sudah memperingatkan untuk melakukan penindakan kepada pelanggar dengan mengirim surat peringatan ataupun bahkan melakukan penutupan usaha. Renata Panggalo, Arif Rahman, Kompas TV, Jakarta. Nah, selain mengawasi barang-barang impor yang dijual di media online, pemerintah juga berjanji akan mengawasi transaksi jasa titip alias jastip dari luar negeri. Direktorat Jenderal Bea Cukai akan mengetatkan pengawasan pada kebiasaan penumpang yang sering bolak-balik ke luar negeri, terutama dari pintu keberangkatan yang disinyalir jadi akses para pelaku jastip, misalnya Batam. Langkah ini juga dilakukan untuk melindungi pelaku UMKM dalam negeri. Bea Cukai juga menghitung revisi Permendak 50 tahun 2020 akan sedikit memengaruhi pemasukan Bea Cukai. Potensi pasti ada, tapi ini karena kita sudah tahu dari jauh-jauh hari akan ada kayak gitu, maka modus-modus dari impor ilegalnya tentu kita akan jaga. Misalnya ya karena yang kecil-kecil dulu itu melalui e-commerce ya kan dengan CN yang sekarang sudah 60 juta, makanya nanti kita tingkatkan yang selama ini di bawah 100 itu sedang kita petakan kelompoknya, kelompok barang apa saja. Nah, nanti kita akan keluarkan nota intelijen waspada terhadap produk-produk ini dari negara ini yang mungkin akan diberitahukan dengan nama produk yang lain. Bagaimana dengan soal jastip, Bapak? Kan bisa juga tuh lewat jastip juga, Pak, masuknya. Jastip itu juga menjadi atensi kita. Nah, jastip ini kan dibawa oleh penumpang. Nah, makanya kita kuatkan profiling penumpang yang hilir mudik melalui bandara. Kami akan kembali lagi usai jeda dengan informasi Presiden Joko Widodo resmi membuka perdagangan perdana bursa karbon. Potensi perdagangan dari bursa ini mencapai 3.000 triliun rupiah.
Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Dam, itu maksudnya aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven. Sehat, enak lagi. Gimana aku tahu Enfagrow E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E Plus MFGM Pro. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal, rasanya lebih enak. Enak. Mie oven. Sehat, enak lagi. Ini Minggu, Ayah. Stop dulu kerjanya. Hai Ayah semua, yuk seru-seruan. Wo oh 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 Oreo. Wo oh 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 Oreo. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perlintasan perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa Raih informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran perdagangan perdana Bursa Karbon Indonesia. Peresmian dilakukan di Bursa Efek Indonesia, Saudara. Presiden mengatakan keberadaan Bursa Karbon di Indonesia merupakan bentuk nyata Indonesia menangani dampak perubahan iklim. Hasil dari perdagangan ini nantinya akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Demikianlah Bursa Karbon Indonesia. Nah, hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon. Karena negara kita, Indonesia, memiliki potensi yang luar biasa dalam nature-based solution dan menjadi satu-satunya negara
yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Di catatan saya ada kurang lebih 1 gigaton CO2 potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi, potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya 3 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. 3.000 triliun rupiah, bahkan bisa lebih. Bursa karbon nantinya akan jadi salah satu wadah jual beli kredit karbon. Nah, kredit karbon ini bisa didapat oleh perusahaan yang sudah melakukan dekarbonisasi. Upaya dekarbonisasi ini nantinya akan dicatat dan perusahaan akan mendapatkan sertifikat. Lalu bagaimana perdagangan bursa karbon setelah resmi meluncur kemarin? Kita akan langsung menuju ke Bursa Efek Indonesia bersama jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, kemarin sudah resmi meluncur, diresmikan oleh Presiden ketika pembukaan perdananya. Bagaimana transaksinya di hari pertama kemarin? Iya, Paskalis dan juga saudara, untuk total transaksi di hari pertama pembukaan bursa karbon ini sebesar 27 transaksi, yang dimana untuk nilai transaksi perdagangannya ini mencapai 29,20 miliar rupiah. Nah, untuk total volume perdagangannya ini tercatat sebanyak 459.953 ton unit karbon. Untuk total pembelinya ada 15 pembeli yang didominasi oleh sektor perbankan, kemudian untuk penjualnya ini ada sebanyak 1 pengguna jasa, yakni Pertamina New and Renewable Energy dari proyek Lahendong Unit 5 dan Unit 6 PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Nah, tadi saya sudah sempat bilang ini didominasi oleh sektor perbankan. Nah, siapa-siapa saja di sini ada BCA, CIMB Niaga, kemudian Mandiri. Untuk sektor lain misalnya ada Pelita Air Service, kemudian Pertamina Hulu Energi dan Pertamina Patra Niaga. Berdasarkan keterangan Jeffrey Hendrik selaku Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, untuk demand yang sebesar itu dinilai sudah cukup baik, yang dimana untuk ukuran negara tetangga misalnya membutuhkan 2 tahun untuk membentuk bursa karbon ini, sementara untuk Indonesia ini membutuhkan 8 bulan. Nah, di tetangga juga misalnya butuh 3 bulan untuk memulai transaksinya, dan nilai transaksinya ini sebesar 150.000 ton. Sementara untuk Indonesia bahkan bisa hampir mencapai 3 kali lipatnya. Nah, sedemikian besar nilai transaksinya, bahkan ini sempat mempengaruhi emiten yang sempat turun kemarin. Nah, pertanyaannya untuk bagaimana, untuk hari ini bagaimana begitu ya Paskalis dan juga saudara. Mari kita langsung pantau papan bursa hari ini. Juru kamera Kompas TV Andika Ahadiat akan memperlihatkannya kepada Anda. Saudara, bisa Anda lihat ini indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di angka 6.925.000. Ini terapresiasi sebesar 0,01% atau 0,08 basis point. Nah, berbicara tentang pengaruhnya terhadap emiten ini dari tadi saya pantau juga cukup fluktuatif, karena memang kalau kita lihat untuk bursa karbon sendiri ini diklaim punya potensi yang besar begitu ya Paskalis dan juga saudara, yang dimana Indonesia ini memiliki potensi kredit karbon yang nilainya lebih dari 3.000 triliun rupiah, karena kita tahu Indonesia memiliki hutan dan lahan gambut yang cukup besar sebagai penyerap karbon, dan ini pun juga belum termasuk potensi tambahan pendapatan dari penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon. Dan Indonesia sendiri ini ditaksir ya memiliki potensi penyimpanan karbon hingga 400 gigaton unit karbon. Nah, dengan begitu banyaknya potensi, maka Presiden Joko Widodo ini setidaknya memiliki beberapa permintaan begitu ya saat membuka bursa karbon kemarin, yang dimana Presiden Joko Widodo meminta agar standar karbon internasional ini bisa menjadi rujukan
untuk memanfaatkan teknologi dalam transaksi karbon ataupun unit karbon. Dan kemudian Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar bisa memastikan standar internasional ini juga tidak mengganggu target nasional determined contribution Indonesia. Karena kita tahu sendiri memang bursa karbon ini diklaim bisa menjadi langkah konkret bagi Indonesia untuk mencapai target NDC-nya. Paskalis. Terima kasih laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia Jakarta, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih punya informasi menarik lainnya yang akan hadir usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Gimana aku tahu Enfagrow E+ adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagrow E+ MFGM Pro. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Jangan asal nubruk. Nih, yang nggak asal nubruk. Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Mau mie. Tenang, kan ada mie oven. Pilihan lebih sehat. Produksinya di oven, bukan digoreng. Mie-nya kenyal. Rasanya lebih enak. Sehat, enak lagi. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos serta perlintasan perkembangan jalan. peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Polisi telah memeriksa 4 Raih orang informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Didukung oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, mantan Gubernur Papua Lukas NMB kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Pihak Lukas NMB akan menyampaikan jawaban atau duplik atas tanggapan jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan NMB. Rencananya sidang duplik Lukas NMB digelar pada Rabu siang ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Tim kuasa hukum Lukas NMB akan membacakan tanggapan tersebut seperti agenda sebelumnya pembacaan pledoi terdakwa pada pekan lalu.
Dan selain sidang duplik NMB, hari ini di Pengadilan Tipikor juga akan digelar sidang perdana kasus perintangan penyidikan Lukas NMB. Sidang perdana untuk advokat Stefanus Roy Rening yang merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan kasus mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelumnya, saudara, kita tahu KPK menyebut akan membongkar agenda dan skenario Stefanus Roy Rening dalam menghalangi dan merintangi proses penyidikan dari Lukas NMB. Lebih jelas terkait dengan agenda sidang Lukas NMB di hari ini, langsung saja kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV yang sudah ada di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sudah ada Nanda di sana. Nanda, selamat siang Nanda. Nanda, sidang duplik NMB rencananya akan dimulai pada pukul berapa? Nanda? Ya, selamat siang Adisti dan juga saudara. Rencananya nanti untuk sidang lanjutan Lukas NMB hari ini akan digelar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Itu informasi yang kami kutip juga dari SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian nanti untuk agendanya ini merupakan agenda duplik, artinya nanti akan ada tanggapan yang disampaikan oleh terdakwa ataupun perwakilan yakni dari tim kuasa hukum terdakwa yakni Lukas NMB atas replik yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Informasi yang kami dapat juga ini nanti untuk agenda duplik sendiri ini akan dibacakan oleh perwakilan tim kuasa hukum dari Lukas NMB, sama seperti halnya pada sidang-sidang sebelumnya yakni nota pembelaan juga dibacakan oleh perwakilan dari tim kuasa hukum NMB. Dan jadi kalau kita bisa melisik ke belakang sebenarnya Adisti dan juga saudara, kalau kita melihat dari sidang replik sebelumnya di mana jaksa penuntut umum secara garis besar ini menilai sebenarnya bahwa terdakwa atau Lukas NMB ini secara sah ataupun diyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sesuai apa yang didakwakan kepadanya. Di mana di sini Lukas NMB didakwa menerima suap dan juga gratifikasi. Untuk suapnya sendiri ini senilai 45,8 miliar rupiah. Hal tersebut terdiri dari 10 miliar dari pengusaha Piton Enumbi, kemudian 30 miliar dari Rijatono Laka. Dan untuk gratifikasi, Lukas NMB ini diduga menerima 1 miliar dari Budi Sultan. Ini artinya Lukas NMB menerima senilai 46,8 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini, pihak JPU ini menuntut Lukas NMB atau yang bersangkutan yakni selama 10 tahun 6 bulan penjara. Tidak hanya itu, Lukas NMB juga dituntut untuk pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan rupiah. Dan JPU juga meminta majelis hakim untuk memberikan pidana pengganti sebesar 47,8 miliar rupiah. Jadi nanti kita akan saksikan setidaknya Adisti juga saudara, kita menanti bahwa nanti agenda untuk sidang lanjutan atau sidang duplik Lukas NMB ini akan digelar pada pukul 10 pagi atau 10 siang nanti ya Disti. Oke, kita akan tunggu bagaimana sidang duplik yang akan dilakukan atau digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Lukas NMB. Itu tadi selain sidang duplik, ada juga sidang perintangan penyidikan. Ini dimulai kapan dan kira-kira seperti apa dakwaan terhadap Stefanus ini? Betul sekali Adisti. Jadi selain nanti ada sidang lanjutan atau sidang duplik Lukas NMB, nanti juga akan ada sidang perdana. Ini nanti kita akan mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap advokat Stefanus Roy Rening, yang dimana yang bersangkutan ini merupakan dulunya adalah sebagai ex dari kuasa hukum Lukas NMB. Di sini terdakwa Roy Rening ini didakwa oleh jaksa penuntut umum dari perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait pengusutan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB. Ini artinya hal tersebut dilakukan diduga pada saat Roy Rening ini menjabat sebagai pengacara dari Lukas NMB pada saat itu. Kemudian untuk agendanya nanti ini pun sama, Adisti juga saudara, informasi yang kami dapat dari SIPP Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan bahwa nanti untuk agendanya pada pukul 10.00 Indonesia Barat di ruang Profesor Muhammad Atta Ali. Ini sebenarnya sama ruangannya Adisti dan juga saudara seperti ruangan yang digunakan oleh sidang Lukas NMB. Jadi artinya kita akan melihat nanti bagaimana teknisnya. Siapa lebih dulu, apakah untuk sidang duplik Lukas NMB ataupun lebih dulu dari sidang perdana dari Roy Rening ini. Terkait dengan dakwaan, sebenarnya nanti kita akan mendengar apa-apa saja yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan skenario maupun juga peran dari Roy Rening dalam kasus perintangan penyidikan ini
ini, Adisti juga saudara. Tapi kalau kita mengutip apa yang sebelumnya disampaikan oleh KPK bahwa terdakwa ini diduga memuat saran dan juga hasutan kepada beberapa saksi agar tidak memenuhi panggilan tim penyidik dari perkara Lukas NMB ini. Ini artinya satu poin tersebut sudah disampaikan oleh KPK dalam surat dakwaannya. Jadi secara utuh nanti kita akan mendengar apa-apa saja yang didakwakan dari Jaksa Penuntut Umum KPK terhadap Roy Rening hari ini. Jadi kita akan sama-sama menanti terkait dengan kasus ini. Sidang hari ini Adisti juga saudara, mana lebih dulu sidang Lukas NMB ataupun Roy Rening ini sama-sama akan mendengar, karena kalau dari kasus yang bergulir saat ini, dakwaan dari Roy Rening ini sama halnya dengan kasus Lukas NMB yang masih bergulir saat ini terkait dengan perkara dugaan suap dan juga gratifikasi. Kembali ke studio Adisti. Kita nantikan bersama ada 2 sidang rencananya di hari ini. Yang pertama ada sidang duplik dengan terdakwa Lukas NMB dan satunya adalah sidang pembacaan dakwaan untuk terdakwa Stefanus Roy Rening terkait dengan kasus perintangan penyidikan. Kita tahu Stefanus Roy Rening sebelumnya merupakan advokat atau pengacara dari Lukas NMB. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Kami akan kembali dengan informasi olahraga, saudara. Salah satunya adalah soal atlet wushu Indonesia. Haris Horatius meraih medali emas ketiga untuk kontingen Indonesia di Asian Games Hangzhou. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Gimana aku tahu Enfagro E Plus adalah pilihan terbaik untuk Dante? Dia menunjukkan tanda IQ tinggi, working memory yang kuat, memiliki problem solving skill, critical thinking, dan communication skill yang baik. Yuk Mam, bantu optimalkan IQ-nya dengan Enfagro E Plus MFGM Pro. Salah. Lapar sih. Aha, Brahma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Brahma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kenapa sarapan sereal, Bu? Sereal kan terbuat dari gandum, jadi bergizi dan mengenyangkan. Energen, sereal nomor 1 di Indonesia. Terbuat dari gandum Australia, bernutrisi dan mengenyangkan. Enak, kenyang. Batuk dan
dan pilek? Minum nih. Ultra Flu Extra dipercaya meringankan batuk dan flu yang mengganggu. Ultra Flu Extra, batuk dan flu reda, lega rasanya. Jangan sanubruk. Nih, yang nggak sanubruk, Top Coffee susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Ampasnya aja enak. Top Coffee susu gula aren tubruk dari Wings Food. Informasi dari ajang Asian Games di Tiongkok, saudara. Timnas bulu tangkis Indonesia sudah tiba di Tiongkok. Mereka pun berkesempatan menjajal lapangan pertandingan. Angin dan lampu menjadi perhatian Rian Ardianto dan kawan-kawan. Cabang bulu tangkis di Asian Games dijadwalkan berlangsung 28 September. 2 hari jelang pertandingan, para atlet sudah menjajal lapangan di Binjiang Gymnasium, Hangzhou, Tiongkok. Mereka diminta untuk cepat beradaptasi dengan situasi lapangan. Selain ganda putri, 4 sektor mendapatkan waktu latihan selama kurang lebih 1 jam. Sementara itu, saudara, atlet wushu Indonesia Haris Horatius meraih medali emas ketiga untuk kontingen Indonesia dari nomor Nankuan Putra, bertempat di Xiaoshan Guali Sports Center. Selasa waktu setempat, Haris Horatius yang merupakan peringkat 3 dunia berlaga di nomor Nankuan Putra. Atlet yang belum genap berumur 28 tahun ini mampu mengumpulkan total skor all around 19.506 poin. Medali perak direbut oleh Korea Selatan, sementara medali perunggu diraih oleh atlet asal Makau. Saya tuh selalu pengen jadi atlet gitu, Dis. Atlet apa? Sepak bola. Sepak bola. Karena keren aja, selain memang membanggakan, mengharumkan nama bangsa, nama orang tua gitu ya. Kita hidupnya selalu sehat. Iya, pastinya ya. Dan tadi juga Horatius keren banget bisa dapat medali. Akhirnya Indonesia juga kembali menambah pundi-pundi medalinya di Asian Games. Setelah sebelumnya kemarin cabang olahraga apa ya? Saya lupa yang menembak. Nembak ya? Iya. Dapat medali emas. Ini juga membanggakan. Nah, makanya kalau Anda semua punya putra-putri yang ingin menjadi atlet, lebih baik dipupuk dari sekarang supaya memang cita-citanya bisa tergapai dan atlet itu sehat. Oke. Oke, pastinya. Kita juga berdoa dan juga mendukung dari sini. Kemudian banyak nanti cabang-cabang olahraga menyumbang medali emas di sana ya. Baik, informasi tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita di Sapa Indonesia Pagi. Saya Adisti Larasati. Dan saya Radi Saputro. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa